perkawinan anak domba datang menjemput mempelainya. Mempelai ini apa? Kumpulan orang percaya yang disebut gereja. Itu maksudnya konteks itu. Kalau kamu tidak memahami konteks ini, lalu langsung bilang, oh Yesus tidak tahu hari kiamat. Nah, kamu salah memahami konteks ayat. Oke? Tentang kedatangan anak manusia. Kapan hari dan tanggalnya itu tiba? Tentang kedatangan anak manusia itu. Jadi kamu harus bedakan. Kamu harus bedakan. Semangat siang, bro. Ya, selamat siang. Bang Suma 05. Iya, menarik tadi pembahasannya, bro. Iya. Mereka tidak mengerti konteks kan. Lalu mereka bilang, oh Yesus tidak tahu hari kiamat. Itu berbicara tentang kedatangannya sebagai mempelai pria. Gitu. Makanya kalau dipahami secara konteks, nak bilang, oh Yesus tidak tahu hari kiamat. Katanya dia Allah, tapi kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Itu perkawinan, gitu. Nah, hal-hal begini bagus, pertanyaan yang tadi bagus, supaya orang-orang non-Kristen tahu. Ketika mereka mendengar dari polemikus, mereka bilang Yesus Tuhan. Tuhan kan maha tahu, hari kiamat saja dia tidak tahu. Nah, pertanyaan tadi bagus untuk menjelaskan kepada non-Kristen. Di situ berbicara tentang perkawinan anak domba. Kedatangan anak manusia kedua kali. Itu bukan hari penghancuran itu, hari kiamat yang kalian maksud hari penghancuran dunia. Bukan. Tapi tentang dia menjemput mempelainya, yaitu orang percaya. Gitu. Silakan Bang Suma 06. Ada yang mau disampaikan? Mau ditambahkan silakan. Iya. Cuman ini aja, penasaran aja sih. Karena kenapa Yesus kan dengan jelas mengatakan dirinya seperti kesaksiannya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Jadi kalau Yohanes Pembaptis aja kesaksiannya masih kalah dari kesaksian Yesus, lalu bagaimana dengan kesaksian orang-orang Kristen seperti saudara saya ini? Maka muncul pertanyaan, kesaksian-kesaksian yang Anda lakukan ini itu yang ngajarin siapa? Roh apa yang menuntun saudara mengatakan hal tersebut? Sedangkan Yesus sendiri bersaksi dirinya hanya utusan. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala mukjizat, segala pekerjaan, segala tanda-tanda yang aku lakukan, justru mukjizat-mukjizat itu yang bersaksi bahwa dirinya hanya utusan Tuhan. Lalu saudara saya ini mengatakan Yesus 5:36. Ya, itu roh apa yang membimbing saudara melebih-lebihkan apa yang Yesus sampaikan? Silakan. Yohanes 5 ayat 36 ya. Iya. Oh iya. Jadi di sini berbicara kesaksian Yesus tentang dirinya ya. Anda percaya Yohanes 5 ayat 36? Ucapan Yesus, perkataan Yesus. Oke. Berdasarkan yang ada yang muncul di dalam kitab saudara. Oke. Nah, Yohanes 5 ayat 36 saya bacakan ya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Kamu percaya bahwa Bapa yang mengutus Yesus? Percaya, Yesus itu utusan Tuhan. Menurut kamu Bapa itu siapa? Bapa itu pencipta langit dan bumi dalam perspektif Yahudi, Amsal 3 nomor 11-12. Tapi bukan itu permasalahannya. Yang jadi permasalahan adalah
roh apa yang membimbing saudara mengatakan sesuatu yang melebihi Yesus? Yesus tak pernah mengajarkan apa yang saudara sampaikan barusan. Lalu ilmu Anda dari Mengenai apa mana itu? gitu? Anda mengatakan Yesus tahu hari kiamat, Mengenai Anda apa? mengatakan Mengenai bla bla bla. mengenai apa? Mengenai tentang apapun yang diimani oleh Mengenai apa? Kristen. Enggak, kan Yesus berkata bahwa kesaksiannya semua pekerjaan yang dia lakukan, kalau terkait pekerjaan berarti yang dilakukan oleh badannya dan yang diucapkan oleh lisannya, semua itu bersaksi bahwa dia hanya utusan. Nah, sedangkan di Kristen, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, roh apa yang sedang membimbing Anda mengatakan sesuatu yang melebihi kapasitas Yesus? Itu loh. Silakan. Cek. Halo. Ya sorry, ada orang tadi. Sorry, ada orang ya. Jadi roh apa yang membuat saya bersaksi tentang Yesus? Begitu maksudnya? Iya, betul. Oke, kalau di sini sesuai dengan ayat ini ya, bahwa di sini Yesus berkata, itulah yang memberi kesaksian tentang aku, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan ya. Nah, ini berbicara tentang Yesus Mesias anak Allah ya. Ya. Ini berbicara tentang Yesus Mesias Ya. anak Allah. Saya kasih contoh misalnya begini. Yohanes ketika dia di dalam penjara, Yohanes Pembaptis ya. Dia di dalam penjara, dia mengutus murid-muridnya kepada Yesus untuk bertanya, apakah engkau yang dinanti-nantikan itu atau kita harus menunggu orang yang lain? Jadi Yohanes juga ini dalam kemanusiaannya dia ingin memastikan. Dia sebenarnya awalnya sudah tahu, cuma namanya manusia kan. Dia ingin memastikan bahwa Yesus benar-benar Mesias anak Allah. Nah, di situ Yesus menjawab apa? Lihat pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Itu sampaikan saja kepada Yohanes. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan. Jadi kesaksian-kesaksian yang disaksikan oleh orang Israel waktu itu kesaksian yang menyatakan dialah itu Mesias anak Allah. Makanya di sini dia sebutkan Allah itu adalah Bapaknya. Dia diutus oleh Bapa. Nah, yang orang Kristen sampaikan kesaksian-kesaksian kita, yaitu mengenai Mesias dan karyanya. Tentu karya keselamatan ya, kalau bilang Mesias dan karyanya tentu karya keselamatan itu sendiri. Nah, itu yang kita sampaikan kepada orang-orang non-Kristen, seperti Suma salah satunya, tetapi Suma menolak hal itu kan. Nah, di situ Yesus sudah berkata begini ya, kalau dulu orang melihat pekerjaan-pekerjaan ini, tetapi tidak percaya, nah orang itu apa? Orang itu akan menanggung dosanya sendiri. Jadi tidak ada pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Dia harus menanggung dosanya sendiri dan upah dosa itu pasti maut. Maut tidak hanya berbicara tentang kematian tubuh fisik kita, tetapi neraka juga itu sama maknanya dengan maut. Artinya apa? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, manusia yang menolak Tuhan Yesus, memang tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Karena salah satu-satunya cara manusia untuk selamat hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi menolak dia berarti menolak keselamatan itu sendiri. Gitu Bang Suma. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa? Pekerjaan Sang Mesias, pekerjaan anak Allah. Itu yang kita beritakan kepada orang-orang non-Kristen sekarang. Jadi Suma kan tanya tadi kan, tentang apa kan? Tentang apa yang kita beritakan tentang apa? Nah, ini sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Apa yang memberi kesaksian tentang Yesus? Yaitu pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan Mesias anak Allah. Nah, itu yang kita beritakan. Artinya, kalau kita memberitakan tentang apa yang Yesus katakan di sini, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Maka pekerjaan Yesus yang Yesus sedang bicarakan di sini.
Gitu. Iya. Ini Iya, sebatas jadi pengetahuan, itu bukan untuk diimani oleh orang non-Kristen ya, tetapi sebatas pengetahuan. Gitu. ya, yang Terus saya gimana tanya itu lagi, bukan ke Bang situ, Suma? saudara. Yang saya tanya itu bukan itu. Yang saya tanya, roh apa yang mengajarkan kalian mengatakan Yesus itu sesuai dengan iman Kristen, di mana Yesus sendiri tidak mengajarkan itu. Ya, Yesus kan bersaksi bahwa dia dengan seperangkat mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dia lakukan di tengah-tengah Bani Israel, semua kesaksian, yang semua pekerjaan bersaksi kalau dia adalah utusan. Tapi ketika hal ini tampil atau muncul di tengah-tengah Bani Israel, di tengah-tengah Kristen, kesaksian Yesus itu berubah kemudian menjadi Yesus itu Tuhan. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang mengajarkan dan membimbing saudara Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Oke. Pekerjaan Yesus mengajarkan Oke. dirinya hanya utusan, gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya Yesus sedang berbicara sini tentang anak Allah ya. Kita harus membedakan kata Allah dengan kata Tuhan. Kalau kata Tuhan itu penguasa. Penguasa di bumi dan di surga. Tentang kata Tuhan, kalau Suma bilang, Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Tuhan ini dalam konteks penguasa di surga dan di bumi ya. Nah sebenarnya kan itu sebelum Yesus naik ke surga kan Yesus sudah katakan kan. Jadi kuasa di surga dan di bumi itu ada pada dia. Segala kuasa yang ada di surga dan di bumi. Iya kan? Di Matius 20 berapa itu ya? Matius 28. Nah, di sini kalau kita berbicara sini tentang Mesias anak Allah. Jadi Allah dan Tuhan itu beda makna. Ya kan? Kalau Allah hakikat, ya kan? Hakikat atau jenis sesembahan. Jadi di mana-mana orang menyebut mereka sesembahan mereka di antara banyak sesembahan. Banyak sesembahan ini kan ilah-ilah. Kalau sesembahan yang mereka sembah itu mereka sebut al-ilah, sang ilah. Nah itu juga kan makanya ada kata Allah kan. Kata Allah itu kan dari kata al-ilah. Berarti kepada yang mereka kenal. Kalau kita orang Kristen percaya dan kita mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka Allah Abraham, Ishak dan Yakub kita tidak sebut ilah, tetapi Allah, al-ilah. Gitu. Jadi beda. Kalau kata Tuhan merujuk kepada penguasa, kepenguasaan. Kalau kata Allah merujuk kepada jenis sesembahan yang kita kenal, tentunya yang kita percayai, sebagai apa kita ya, pencipta kita, sebagai pemelihara kita. Nah akhirnya Allah ini yang kita kenal ini dia yang kita sebutkan Tuhan. Karena ketika satu ilah kita sebutkan Allah atau sang Allah, al-ilah, artinya kita menjadikan diri kita hamba dari ilah Allah itu. Ilah itu ketika kita menjadikan diri kita hamba dari ilah itu kita sebut Allah, al-ilah. Nah otomatis gelar atau jabatan Tuhan dikenakan kepada Allah ini, jabatan Tuhan itu dikenakan kepada Allah ini. Itu. Jadi bedakan kata Tuhan dengan kata Allah. Kalau di sini di ayat ini Yohanes 5 sedang berbicara tentang keilahian Kristus, kealahan Kristus sebagai apa? Mesias. Nah, Mesias kan anak Allah. Nah, beda kalau kita berbicara tentang Tuhan, kepenguasaannya nanti di Matius 28, baca situ dalam 2 ayat di situ udah jelas sekali ya. Bahwa Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan untuk menginjil ya, para rasul untuk menginjil, untuk menyampaikan tentunya Yesus sebagai penguasa di bumi dan di surga. Nah, itu kata Tuhan baru di situ. Oke, Gitu. Jadi kamu kalau berbicara tentang ketuhanan, lalu kamu pergi ke Yohanes 5 ayat 36, ini berbicara tentang keilahian. Ini harus dibedakan. Memang kita tahu di dalam Islam ya, Tuhan itu apa? Allah. Allah itu apa? Tuhan. Kalau di Kristen tidak dibedakan. Gitu, Bang Suma. Iya, jadi ini yang keempat kalinya saya tanya. Saudara tidak menjawab pertanyaan saya.
Anda ke gereja itu hari Minggu mempertuhankan, menyembah, mengilahkan, menghambakan diri kepada anak Maria bernama Yesus. Mau Anda istilahkan anak Allah, anak Theos, yang pasti Allah itu kan bukan hak kalian, tapi bukan sedang itu yang saya bahas. Yang saya bahas sekarang ini, yang saya pertanyakan ini, menariknya khotbah saudara di awal tentang Yesus ini yang adalah manusia. Yesus mempersaksikan dirinya. Yohanes 12:49, Matius 15:24, Yohanes 13 nomor 3, Matius 10:40, Matius 23 nomor 10, Markus 6 nomor 4 dan seterusnya, bla 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 bla. Aku utusan, Bapa yang mengutus aku, Allah yang mengutus aku, Elohim yang mengutus. Yohanes 12 ayat berapa? Terlalu banyak, Yohanes Bung. 12 Terlalu banyak. Persatu. Sabar. Di sini kan Sabar, orang yang gantian. nonton belajar. Gantian. Iya. Semua dalil yang Yesus ajarkan di dalam kitab saudara, 4 kitab kanonik, Yohanes, Markus, Matius, kemudian Lukas, keempat-empatnya menceritakan Yesus itu utusan. Tapi faktanya kemudian di gereja orang-orang Kristen ini justru tidak menganggap Yesus utusan, menganggap Yesus itu Theos atau dewa atau sang yang maha kuasa. Nah itu fakta. Jadi saudara nggak perlu kesana kemari berkelit. Ini yang saya tanya, roh apa yang merasuki saudara-saudara Kristen sampai menyembah anak orang, mempertuhankan, mengilahkan, menghambakan diri kepada Yesus? Jadi nggak perlu dibalut dengan inilah itulah, nggak perlu. Jangan ajarin saya tentang definisi Tuhan, definisi ilah, definisi Allah, jangan. Itu pelajaran anak TK. Yang kita bahas ini, yang mengajarin saudara Kristen itu roh apa sampai kapasitas keagamaan Anda itu melebihi batas ajaran Yesus. Yesus mengajarkan hanya utusan. Dia mau dikenal hanya utusan Tuhan, tidak lebih. Tapi Kristen justru Yesus itu Tuhan, ilah, Elohim, Yahweh yang datang dalam rupa manusia. Itu loh pertanyaan saya, saudara siapa? Rante Pera. Siapa dan roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengajarkan gitu loh. Yohanes 12 ayat apa? Kita bahas satu persatu ayatnya. Karena orang-orang di bahas aja dulu. Yohanes 5 nomor 36 aja dulu bahas. Enggak usah kemana-mana. Yohanes 5 nomor 36 sudah kan tadi. Itu kesaksian berbicara Yesus tentang di situ keilahian, bukan ketuhanan. Mana ada keilahian? Enggak, Yesus di situ bercerita tentang kesaksian. Ya, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa di situ? Iya. Di sini kita harus membedakan dulu. Kamu jangan blender tentang ketuhanan dengan kealahan ya. Saya sudah jelaskan tadi di sini ya. Enggak ada. Di sini ini fokus dulu. Mesias sebagai anak Allah ya. Jadi Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Oke. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Itu di dulu. sini. Iya. Oke, Yesus mempersaksikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan sebagai apa? Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat dia bersaksi tentang apa ya. Tunggu ya. Di ayat 39-nya ya. Tadi kan sudah jelaskan saya 36 ya. Yesus bersaksi tentang apa? Kita bacakan ya. Di 36-nya dulu. Saya sudah jelaskan. Itu berbicara di 36 tentang pekerjaan ini. Mesias, ya kan? Bukan. Yang saya tanya di 36 ini, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Itu dulu. Sebagai anak Allah. Enggak ada tertulis kayak begitu. Anak tunggal Allah. Tidak ada cerita kayak begitu. Inilah yang saya katakan. Kamu dengar. Bukan. Sabar. Dengar, justru ya? Yang saya Justru yang saya pertanyakan. Roh apa yang mengajarkan Anda mengatakan hal-hal tersebut sebagai anak Allah, anak tunggal? Itu roh apa yang ngajarin? Sementara di situ hanya mengatakan kesaksiannya bahwa dia adalah utusan Tuhan, utusan Theos. Oke. Kenapa Anda lebih Jadi orang Kristen dikatakan begini. Jadi orang Kristen dikatakan begini ya. Orang Kristen diberikan pengertian. Sehingga orang Kristen mengerti kitab suci, tetapi kepada yang lain tidak. Makanya semua tidak mengerti kitab suci, karena tidak diberikan pengertian ya. Nah, kenapa? Kalau
Iya, pengertian. Pas. Yang paling pokok di sini pengertian. Tuhan memberikan pengertian. Iya. Tuhan membuat kita mengerti. Maksud saya pengertian Sementara apa? kepada orang-orang lain Pengertian apa? Sementara mengerti tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Nah, Lah, Yesus kalau kamu kan mengatakan tidak dirinya di mengerti sini perkataan-perkataan Tuhan Yesus kan? dia Oke. dia Sekarang mempersaksikan tentang dirinya sebagai Kamu lihat utusan ya. Tuhan atau Tuhan. Tunggu, kamu dengar dulu. Ini kenapa kesaksian late Yesus ya? tentang Kenapa dirinya late ya? Ah, iya, Boleh. Yohanes Oh, di saya 5:36. mungkin. Saya nonaktifkan kamera dulu. Iya. Jadi kita kalau kamu kan bertanya tentang kesaksian kan. Nah, tentang kesaksian itu tentang kesaksian mengenai apa? Makanya penjelasan tentang kesaksian itu kamu bisa baca tapi garis besarnya ya. Di ayat sesudahnya 39 dan 40. Kamu lihat ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Nah, termasuk Suma kan di sini menyelidiki kitab suci ya. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku. Suma tidak mau datang kepada Tuhan Yesus kan, untuk memperoleh hidup itu. Jadi untuk memperoleh hidup kekal, Suma harus datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kesaksian itu, kenapa Yesus katakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Karena memang seluruh kitab suci, semua nabi, berbicara tentang keselamatan yang akan datang ke depan. Nah, kita sekarang, orang yang hidup sekarang, percaya kepada karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk memperoleh hidup kekal, kita harus menerima karya keselamatan itu. Nah, yang Yesus sedang kerjakan di saat Yesus sedang berbicara di sini, yaitu apa yang dikatakan oleh para nabi tentang keselamatan itu sendiri. Jadi untuk memperoleh hidup kekal, makanya ayat 39-40 saya bacakan sekali lagi ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Suma termasuk ya. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi tujuan orang mempelajari kitab suci, orang itu menyangka termasuk Suma supaya bisa memperoleh hidup kekal kan. Tidak masuk neraka kan, masuk pada kematian itu kan. Nah, di sini Tuhan Yesus katakan, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu ini salah satu Suma ya, tidak mau datang kepadaku, tidak mau datang kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup itu. Hidup itu apa? Hidup kekal itu. Nah, kitab suci itu berbicara tentang apa? Karya keselamatan yang disediakan Allah untuk umat manusia. Nah, sekarang kalau Suma menolak itu, ini yang Yesus maksud, pekerjaan yang dia lakukan. Pekerjaan yang dia lakukan itu pekerjaan Mesias, itu pekerjaan penyelamatan. Nah, kalau Suma tetap menolak, artinya Suma belajar kitab suci yang dengan berpikir Suma bisa diselamatkan dengan belajar kitab suci. Tetapi pribadi yang menyelamatkan itu justru Suma tolak. Jadi kita kalau berbicara tentang Yesus, kita berbicara Yesus dan Mesias dan karyanya. Kitab-kitab suci ini yang Tuhan Yesus katakan, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ini kan di zaman Tuhan Yesus kitab suci tentu perjanjian lama ya. Ya, tunggu sebentar, 30 detik lagi. Jadi kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang keselamatan itu, yaitu Mesias akan datang sebagai penyelamat. Ketika Tuhan Yesus berbicara di sini, pekerjaan itu sedang dia lakukan. Tetapi pekerjaan itu memang sudah dibicarakan oleh semua nabi. Nah, siapa yang mau mengambil bagian, menerima karya keselamatan itu tentu diselamatkan. Yang menolak tentunya, Yesus bilang tidak ada cara lain untuk selamat. Karena Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi tanpa kita mengambil kehidup itu, artinya apa? Kita mati sebenarnya. Manusia kita sudah mati rohani, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan itu, supaya kita tidak masuk dalam kematian kekal, atau neraka. Kematian itu artinya neraka ya. Kematian kekal itu. Ya, silakan. Oke. Jadi Anda mutar-mutar itu justru itulah yang saya pertanyakan. Anda menuhankan Yesus, Anda menganggap Yesus lebih dari kapasitas Yesus. Ini yang saya tanya, roh apa yang membimbing saudara? Kalau saudara mengambil data dari 39, itu diteruskan satu perikop sampai data nomor 47.
Diterangkan kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Datang kepada Yesus sebagai apa? Yesus itu kita datangi. Kita datangi sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Justru Anda ini yang keliru, mendatangi Yesus dan menganggap Yesus Tuhan itu sendiri. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, kata Yesus. Ngapain Anda sembah? Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Tuhanku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat dari Allah yang Maha Esa, kata Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa atau Tuhan. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan juga percaya kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Nah ayo, mana tentang tulisan Musa bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia? Mana? Bahwa Yesus adalah Tuhan? Mana? Bahwa Tuhan akan datang merubah menjadi bayi? Mana? Tetapi kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya. Bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Mana? Coba tunjukkan di mana Nabi Musa mengajarkan itu, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan akan datang menjelma menjadi manusia. Ada Musa ajarkan? Tak ada. Tak ada. Dan Yesus pun mengajarkan tentang kesaksian dirinya. Kita lihat. Oke, silakan Anda cari, saya tambahkan dulu sebentar. Sedangkan Yesus mempersaksikan dirinya itu hanya utusan Tuhan. Nabi Musa kalau mengajarkan Mesias itu hanya utusan Tuhan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kitab-kitab mempersaksikan Yesus hanya utusan, hanya rasul. Kenapa berubah menjadi Tuhan? Maka pertanyaan saya, roh apa yang membimbing Anda mempertuhankan anak manusia itu? Silakan. Noise bang, noise, double jadinya. Mungkin Anda dua perangkat kali. Oh, doubling. Oh iya. Iya, doubling. Bentar ya. Musa menulis tentang Yesus ya. Itu Silakan Anda tunjukkan kesaksian Musa tentang Yesus itu di mana? Kesaksian Musa tentang Yesus. Doubling. itu yang saya cari. Oh, doubling ya. Ini masih doubling. Cek. Nggak lagi aman. Oh, masih doubling, masih. Kamu doubling ya. Ini terlalu kencang. Saya kecilkan sedikit. Oh iya, mungkin terlalu kencang. Nah ini sudah bagus kan? Cek. Masih. Malah semakin jauh. Tunggu ya, saya lihat ayatnya ya. Musa menulis tentang aku ya. Tunggu ya, itu ceritanya ketika orang Israel takut untuk mendengar suara Tuhan. Makanya tunggu ya. Lihat suara. Sudah dapat bang? Belum? Oke, kita lihat di ulangan ya. Iya.
Kita lihat ya. Ulangan ayat 18, ayat 15 dan 16 ya. Di sini dikatakan begini ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, ini merujuk kepada Yesus ya. Kenapa? Kenapa Musa berkata seperti ini? Nah, di sini di ayat selanjutnya, ayat 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, dengar ya, perkataan orang Israel ya, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar itu tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Jadi mereka takut. Terus mendengar nomor 17 Tuhan berbicara langsung kepada mereka. Oke? Mereka takut Tuhan berbicara langsung kepada mereka. Apalagi dalam api ya, dalam api yang besar. Nah, mereka takut karena orang yang mendekatnya pasti mati. Nah, di sini karena di sini Musa memberitakan tentang seorang di antara kamu yang akan datang untuk kamu dengarkan. Nah, di sini tidak berbicara hanya seorang nabi saja. Karena kalau cuma seorang nabi, Musa juga kan nabi. Nabi Maryam juga nabi ya. Kalau hanya untuk mendengar suara nabi, hanya seorang nabi berbicara, di sini Musa tidak perlu berkata seperti ini. Untuk menjawab permintaan orang Israel yang tidak mau mendengar suara Tuhan lagi. Nah, sekarang di zaman perjanjian baru, Tuhan, nah kita lihat ya, Tuhan berbicara melalui perantara anaknya. Kalau yang dulu nabi-nabi kan, kalau di dalam perjanjian baru Tuhan berbicara melalui perantara anaknya. Di mana itu? Di Ibrani 1 kita lihat ya. Ibrani 1. Karena kan mengikuti kan kemauan orang Israel kan, takut Tuhan berbicara langsung dengan mereka. Oke, Musa bilang seorang nabi akan dibangkitkan. Berarti nabi itu berbicara, ketika nabi itu berbicara, Tuhan yang bicara itu. Nah, itu Yesus. Jadi mereka tidak mau langsung. Nah, kita lihat di Ibrani ya, dijelaskan di Ibrani 1. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia siapa? Oleh nabi yang bahwa Tuhan akan mengutus, bahwa Dia, Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Berbicara langsung. Lewat siapa? Lewat anaknya. Tapi kalau zaman dulu masih perantara para nabi. Sekarang langsung melalui dengan anaknya. Kita baca ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi anak Allah itu adalah gambar dari wujud Allah itu. Karena orang Israel takut kan dengar langsung suara dari Allah. Nah, yang datang ini adalah gambar wujud Allah sendiri. Siapa dia? Mesias. Kita lihat ya selanjutnya. Gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi kalau kita lihat sini ya, Allah berbicara
Lewat perantaran apa anaknya? Kalau dulu lewat para nabi, nah di sini Musa sudah bilang, kalian kan karena kalian takut mendengar suara Tuhan langsung dari Allah langsung. Nah, Allah akan berbicara langsung dengan apa? Melalui orang yang akan bangkit di tengah kamu. Seorang di antara kamu, di tengah-tengah orang Israel. Nah, itulah Yesus Kristus. Coba kita gunakan logika ya. Kalau cuma Nabi berbicara, Musa akan berkata seperti ini. Musa akan berkata begini. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada waktu perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar suara Tuhan Allahku, dan api yang besar itu tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Jadi yang orang Israel udah tidak mau lagi mendengar suara Tuhan langsung. Nah, suara Tuhan langsung berbicara lewat apa? Lewat Mesias. Itu suara Tuhan langsung. Kalau coba kita pakai logika, kalau cuman orang itu bukan Tuhan yang berbicara langsung itu, artinya berarti ini tidak menjawab permintaan orang Israel. Orang Israel tidak mau aku mendengar suara Tuhan Allahku, dan api yang besar itu tidak mau aku melihat lagi supaya jangan aku mati. Kalau cuman semua Musa, bukan Tuhan langsung yang berbicara tetapi hanya melalui Musa, kan tidak perlu Musa menjanjikan seperti itu untuk menjawab permintaan orang Israel. Jadi di situ kita tahu siapa Yesus Kristus sebenarnya. Dia Allah langsung yang berbicara kepada manusia. Allah yang mengambil rupa manusia. Sesuai dengan Yohanes 1. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah mengambil rupa manusia. Telah menjadi manusia. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Oleh siapa? Oleh Kristus prainkarnasinya. Kealahannya sebagai sang firman. Gitu, Gurunda Suma. Oke. Tapi kalian kan tidak mengimani. Baik, saudara ya. Iya. Jadi ini sesi kelima, tak ada jawaban sama sekali. Roh apa yang kemudian mengajarkan saudara mempertuhankan anak Maria? Ketika di dalam Yohanes 5 tadi 39 dan juga di datanya di 46 seperti yang tertulis tentang aku yang dituliskan oleh Nabi Musa. Nabi Musa Anda katakan ulangan 18. Oke, seorang nabi. Kan udah jelas tertulis di situ. Seorang nabi berarti dia bukan Tuhan kan? Seorang nabi. Nah, sementara saudara mempertuhankan. Coba Anda cek di gereja itu menyembah Yesus, sedangkan yang Anda bawa ulangan 18 seorang nabi. Kan nampol. Data nomor 17-nya, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Jadi manusia yang akan diutus, seorang nabi. Sedangkan Taurat juga bercerita bahwa Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Tuhan itu harus menepati, makanya dia tidak jadi manusia. Sedangkan Yesus, coba Anda lihat apa yang diterangkan kemudian dalam kitab saudara Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ternyata setelah Yesus pergi, ada datang penghibur, yaitu Roh kebenaran. Tetapi ini bohong. Kenapa bohong? Karena Paulus ternyata bertemu dengan Yesus. Berarti harusnya Yesus mengatakan, sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak datang. Kan gitu. Ada Paulus ketika dia ke Damsyik, itu Yesus adalah penghibur lain, Roh kebenaran yang datang, bukan aku. Sedangkan Yesus nanti datang kedua kalinya. Kedua kalinya kapan? Di akhir zaman. Tapi yang datang ternyata bukan dua kali. Dia datang kepada Ananias, dia datang kepada Paulus. Jadi ini pembohong, atau jangan-jangan Paulus yang berbohong.
Karena Yesus mengatakan kedatangan yang kedua. Dan bilangan mengatakan bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Yesus keciduk berdusta. Itu poin pertama. Kemudian Anda coba lihat di dalam pengajaran Yesus Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Tuhan Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Jadi Yesus ini ketika berbicara tidak seenak perutnya. Sedangkan saudara, seenak perut Anda ngomong apa saja, bebas. Yesus tidak. Dia harus berdasarkan pola pengajaran yang Tuhan berikan kepadanya untuk ia sampaikan. Nah, sedangkan tugasnya adalah sesuai dengan pengakuannya. Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi Yesus ini utusan. Dia mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhannya untuk ia katakan. Kalau Anda mengatakan Yesus terangkat ke langit, lantas dia lebih tinggi dari malaikat, Al-Quran pun mengatakan bal rafa'ahullahu ilahi wa kana Allahu azizan hakima. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke hadirat Allah. Tidak ada masalah itu. Dia tetap manusia. Nah, sedangkan kalau Anda melihat dalam Kisah Para Pewarta 13 nomor 23, dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Tuhan membangkitkan seorang. Satu-satu. Sabar. Ini satu Kita mulai dari rangkaian ayat dari pertama dulu. Nanti saya nggak bisa menjawab banyak pertanyaan, banyak ayat-ayat yang kamu bawa, oke? Ini satu rangkaian, Bung, Supaya karena Anda berasumsi liar. dapat penjelasan yang benar ya. Anda berasumsi liar. Terakhir. Kita akan melihat ayat-ayat yang kamu bawa. Oke, 30 detik. terakhir ya, banyak ayat yang kamu bawa ini. Iya. Anda mau berbicara hampir 10 menit. Saya cuma 2 menit, Anda sudah salah. Gimana itu? Anda berasumsi liar. Kisah Saya Para menjawab. Pewarta. Kamu kan membawa ayat Alkitab, saya menjawab. Jadi saya harus punya banyak waktu. Okay? Saya juga punya hak membantah toh. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Di sini bukan Kristen yang dipanggil, orang Israel. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah manusia Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Berarti bukan Tuhan yang datang, bukan Tuhan yang berkata langsung kepada Bani Israel, bukan Tuhan yang datang langsung kepada Bani Israel, tapi utusannya, yaitu manusia dari Nazaret yang Tuhan lakukan mukjizat melalui perantara itu, yaitu Yesus. Nah, makanya muncul pertanyaan yang Anda belum pernah bisa jawab. Roh apa yang membuat Anda, roh apa yang membawa Anda, membimbing Anda menuhankan manusia yang hanyalah utusan Tuhan kepada Bani Israel? Itu yang Anda perlu jawab. Sudah Silakan. terjawab dari tadi ya. Ya, sudah Tidak terjawab ada dari jawaban. tadi itu. Jadi saya nak mau mundur lagi. Tidak ada jawaban sama sekali. Cuma Tadi kan asumsi. tentang pekerjaan Mesias kan kita sudah. Cuma asumsi. Anda kepada cuma kalian kan berasumsi, tidak diberi karunia untuk mengerti. Kepada kita Nah, iya, sekarang, ya kan? Makanya kita menjelaskan siapa ke yang kalian. memberi? Siapa Nah, yang memberi Anda? kita kembali ke tadi dulu. Siapa yang memberi Anda pengertian? Sudah terjawab. Sedangkan Yesus tidak mengajarkan itu. Lalu yang mengajarkan Anda mengatakan itu siapa? Yesus mengajarkan memang kepada kita diberi pengertian untuk mengerti. Tetapi kepada Suma memang orang-orang seperti Suma tidak ya. Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan itu? Nah, kita Yesus di sini dulu. Sabar. Nah, kita di sini dulu. Saya menjelaskan ini dulu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu Anda berkata-kata Iya, gantian dulu. Roh apa yang membimbing Anda mengatakan sesuatu yang melebihi saya layani kapasitas kamu Yesus? 1 kali 24 jam. Asal kita pelan-pelan. Jangan dengarkan keburu pertanyaan begitu, saya. okay? Dengarkan saya. Roh apa yang membimbing Anda mengatakan sesuatu melebihi kapasitas perkataan Yesus? Silakan. Iya, tentu roh pengertian ya. Kita diberikan roh pengertian untuk mengerti. Apa itu roh pengertian? Oke. Apa itu roh pengertian? Apa itu? Sebentar. Nanti saya jelaskan. Jangan lompat-lompat terus. Satu-satu dulu. Sebentar. Kok kamu nak mau fokus? Mudah-mudah saya menjawab itu. Tapi fokus dulu. Ya, silakan. Ingat pertanyaan saya nggak bisa menanggapi. Roh apa Jadi, yang membimbing ayat Anda yang pertama kamu kutip menyatakan tadi, sesuatu yang melebihi Yesus? Silakan. Iya, roh pengertian itu. Jadi pengertian. kamu tadi ayat pertama yang kamu kutip
Itu di Bilangan 23 ayat 19 pertama. Lalu banyak sekali ayat yang kamu kutip, saya udah nggak bisa respon semua karena terlalu banyak. Itu Nah, rangkaiannya tapi dari saya uraian ambil dulu Anda yang pertama cuma ya. asumsi, silakan. Nanti sebentar kita ke kisah para rasul. Iya, tenang. Kita bahas pelan-pelan saja, santai saja di sini ya. Nanti kita biar lama pun di sini tidak apa-apa asal kita bahas satu persatu. Iya, tapi kalau Jadi semua omong kosong mengambil Bang, percuma. tentang enggak, ini Silakan. enggak karena kamu memang itu yang saya bilang kan enggak diberi pengertian. Makanya kita Apa itu, Bang? kita yang akan menjelaskan ke kalian. Nanti Roh sebentar saya pengertian aja Anda jelaskan bahas. Ini Itu dulu. aja. Ayat Roh pengertian pertama itu yang apa? kamu bawa. Ya, ayat pertama dulu yang kamu bawa, tunggu. Saya nak mencatat ya, mungkin ada 10 ayat yang kamu bawa, mungkin bisa kamu ulangi lagi. Tapi saya mulai di ayat pertama yang kamu bawa dulu tadi ya. Anda untuk menyangkal kealahan Yesus Kristus, Anda mengutip dari Bilangan Kealahan 23 ayat 19. Yesus itu Anda dapat dari mana itu? Di sini dikatakan, iya tenang, satu-satu, sabar saja. Roh kealahan Anda Yesus punya itu dari banyak mana? waktu di sini, yang penting kita pelan-pelan. Dengar dulu. Jadi Anda sempat mengutip tadi dengan pengertian yang salah mengenai Bilangan 23 ayat 19 ya. Di sini dikatakan begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau ia berbicara dan tidak menepatinya? Dia berfirman tentang apa sebenarnya di sini? Tentang orang Israel. Karena ini kalau kita mau lihat ceritanya, ini Balak meminta, raja ini meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Sementara Allah telah berfirman bahwa dia memberkati Israel. Jadi Anda salah paham kalau Anda mengambil ayat ini berbicara tentang Allah bukan manusia untuk menggugat kealahan Yesus Kristus. Karena di sini berbicara tentang sifat Allah dan sifat manusia. Jadi bukan berbicara Allah tidak boleh menjadi manusia, bukan mengambil rupa manusia. Tetapi ini berbicara tentang sifat Allah dengan sifat manusia. Kalau Allah, dia katakan dia memberkati, dia pasti memberkati. Dia tidak menyangkal apa yang dia sudah sampaikan. Makanya di sini katakan, saya baca sekali lagi ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah ini dia berfirman, dia berbicara, dan dia menepatinya, bahwa kalau dia memberkati Israel, ya dia berkati. Seorang nabi bagaimanapun, kalau dia mau merubah ini, tidak akan bisa. Karena Allah tetap tidak mengikuti kemauan nabi ini. Tetapi justru nabi ini yang harus mengikuti kemauan Allah. Maka dalam kasus ini, ketika Balak menyuruh Bileam untuk mengutuki Israel, justru Bileam memberkati Israel. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan, apa yang Allah bicarakan, nah itu pasti itu yang akan ditepati oleh Allah. Jadi kalau kamu mau mengambil ayat ini untuk menggugat Yesus yang adalah manusia, untuk menggugat kealahannya, Anda salah ayat ini. Ini satu Kealahannya itu ayat. Anda Lalu dapat saya dari ingat mana Anda itu loh? bawa di Kisah Para Rasul berapa? Itu kealahannya Yesus Itu. itu Anda dapat dari mana? Roh apa yang membimbing Anda mengatakan Yesus punya kealahan? Itu loh yang jadi masalah dari tadi. Oh, tentang Anda mau- kealahan Yesus. Kan dari tadi saya nggak Tentang kealahan bertanya. Yesus. Roh apa yang membimbing saudara mempertuhankan anak manusia Yesus? Kan itu pertanyaan saya. Tapi Anda mutar entah Oh kemana-mana. ya, saya ajari kamu. silakan. Saya ajari kamu Silakan. tentang roh ya. Oke. Ya, silakan. Saya ajari kamu tentang roh ya. Jangan ajarin saya. Sini. Jelaskan ke saya roh apa yang Kamu lihat membimbing ya, Anda roh Tuhan. mengatakan Yesus itu adalah Tuhan pencipta yang menjadi manusia. Silakan. Iya, tentunya kita diberikan pengertian ya untuk mengerti kitab suci. Ya, Apakah ada roh pengertian? Iya, memang ada. Dan roh pengertian itu adalah roh Allah juga sendiri. Kita baca ya. Di Yesaya 11 ya. Di sini Raja Damai yang akan datang. Ini berbicara juga tentang Mesias. Itu yang Yesus katakan kan. Nabi-nabi memang berbicara tentang dia. Di sini dikatakan begini ya.
Karena untuk menjelaskan Yesus saya bacakan dari ayat 1 saja ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai ini siapa? Bapaknya Daud ya. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini berbicara tentang Yesus ya, dari tunggul Isai. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Makanya untuk orang mengerti kitab suci, Tuhan memberikan karunia untuk mengerti. Jadi roh pengertian ini yang membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus mengerti isi kitab suci. Makanya kita tahu, contohnya misalnya, Suma tadi mengambil tentang apa tadi ya? Untuk menyangkal Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia. Allah dalam konteks firman Allah ya, bukan Allah Bapa, karena Allah Bapa berarti sumber. Nah, Suma mengambil bilangan 23 ayat 19 itu untuk menggugat kealahan Yesus Kristus, karena Yesus adalah manusia. Nah itu kenapa Suma bisa mengambil dari ayat itu? Karena tidak diberi roh pengertian, sehingga tidak mengerti makna yang dimaksud di dalam kalimat itu. Makanya saya jelaskan mengenai ayat ini, konteksnya berbicara tentang apa? Tentang memberkati. Kalau Allah sudah memberkati, Allah tidak sama dengan manusia. Manusia bisa dia kata dia tidak tepati. Kalau Allah tidak. Kalau dia memberkati Israel, dia pasti akan memberkati Israel. Itu maksud dia itu. Jadi itu tidak cocok untuk digunakan dan tidak sama sekali tidak mengena ya untuk berbicara tentang yang mau menyangkal nih. Nah sekarang saya sudah kasih jawab sama kamu ya. Kalau kamu mau butuh di perjanjian baru, akan saya tunjukkan juga tentang pengertian yang diberikan pengertian itu. Oke, saya bantah dulu ya. Iya, jadi sudah terjawab ya. Jangan bilang tidak terjawab lagi. Nah, ayat apa lagi yang lain? Coba ayat yang lain lagi. Santai saja. Kita di sini santai saja, yang penting pelan-pelan, oke? Anda membawa Yesaya. Ya, silakan. Anda membawa Yesaya nomor 11. Ini Anda mengatakan Anda punya roh pengertian, tetapi Anda tidak mengerti data ini. Yesaya 11 nomor 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Kalau yang Anda maksud di sini akal atau tunas atau taru ini adalah Yesus, maka yang memiliki roh Tuhan ada padanya, roh hikmat ada padanya, pengertian ada padanya, roh nasihat ada padanya, roh berkasa ada padanya. Itu ada pada Yesus, bukan pada Anda. Kenapa Anda larinya ke situ? Suatu tunas akan keluar dari tunas Isai, dan taru akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Pada siapa? Pada taru yang keluar dari tunggul Isai. Bukan kepada Anda yang saya tanya, Andanya, bukan Yesusnya. Kalau Yesus itu memang di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anaknya yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskan, dialah yang menceritakan, dialah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Karena Yesus memiliki pengertian, dia punya hikmat, dia paham tentang Tuhan. Makanya dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah mendengarkan suaranya dan tidak pernah kau lihat. Jadi tidak boleh kemudian Anda itu mengatakan Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Yesaya 11 tidak bisa menolong Anda. Yesaya 11 itu diperuntukkan untuk siapa Anda asumsikan? Untuk Yesus berarti untuk Yesus. Kalau untuk Hezekia berarti untuk Hezekia. Kalau untuk Gedeon berarti untuk Gedeon. Apa yang untuk mereka? Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat ada padanya, pengertian ada padanya, bukan pada Anda. Makanya saya tanya, Anda ini mempertuhankan anaknya orang, yang ada pada diri Anda itu roh apa yang mengajarkan itu? Jangan Anda bawa saya. Kalau di Yesus memang roh pengertian ada pada Yesus, roh hikmat ada pada Yesus, roh kebijaksanaan ada pada Yesus. Tapi pada Anda ini, justru karena pada diri Yesus ada roh hikmat, ada pengertian, makanya dia bersaksi bahwa dirinya hanya utusan Tuhan. Sementara Anda bersaksi Yesus itu Tuhan itu sendiri. Maka pertanyaan saya,
roh apa yang ada pada diri Anda? Karena di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh yang datang kepadamu, sebab nabi-nabi palsu juga bisa melakukan mukjizat, mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Nah, Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus Tuhan itu sendiri. Lalu pertanyaan saya, kalau pengetahuan Anda, pemahaman iman Anda, doktrin dogma agama Anda menyangkali daripada ajaran Yesus, kesaksian Yesus, maka muncul pertanyaan, roh apa yang ada pada diri Anda yang mengajarkan sesuatu melebihi ajaran Yesus? Itu loh, intinya itu, jangan kemana-mana, silakan. Oke. Di sini ada Alakul, mungkin boleh jadi moderator ya supaya tertib ya. Jadi pertanyaan Suma di awal kan roh apa kan? Nah, saya kan sudah jelaskan begini. Kenapa seperti Suma belajar tentang kitab suci tetapi tidak mengerti ya, tidak mengenal siapa Yesus. Padahal semua kitab suci berbicara tentang keselamatan itu ya. Nah, itu kan saya lalu Suma tanya, roh apa? Dari awal ya itu terus yang ditanyakan, roh apa? Saya sudah memberikan jawaban di Yesaya 11 ya, bahwa itu pengertian ya diberikan. Pengertian diberikan kepada orang Kristen. Suma terus bertanya, roh apa? Nah, saya jelaskan lagi, roh pengertian. Nah, di situ saya sudah tunjukkan ada di Yesaya 11 ayat 2 ya. Itu Nah, untuk Yesus, di sini Bang. Alamak. itu Itu ya Yesus. betul. Dengar, jangan potong dulu, Pengertian jangan yang potong ada di dulu. Yesaya 11 Saya itu lagi menjelaskan. Zuma, aku mute dulu ya, soalnya Iya, saya lagi Kak Teras menjawab, lagi bicara, jadi satu-satu kamu nanti diam dulu. gantian ya. Gantian sampai dia selesai, oke? Iya, satu-satu supaya tertib. Saya bilang kan santai saja ya. Kita mau lama santai asal kita, kalau Suma mengutip ayat di Alkitab, kita coba bahas ayat itu ya. Jadi tadi kira-kira ada 10. Tapi ya karena saya tidak mencatat, cuma satu yang saya ingat. Sempat mengutip juga di Yohanes, saya lupa ayat berapa, baru ke Kisah Para Rasul ya. Makanya kita santai saja, satu-satu ayat kita bahas ya. Nah, ketika ditanyakan roh apa, saya sudah kasih roh pengertian. Dan pengertian itu memang diberikan kepada orang percaya. Makanya orang percaya bisa mengerti isi kitab suci. Nah, Suma tanya roh apa? Saya bilang ya roh pengertian. Mungkin Suma nak tahu tentang 7 roh ya. Ketujuh roh itu. Salah satu itu memang roh pengertian memang diberikan. Dan memang untuk mengerti kitab suci memang pikiran harus dibukakan. Harus diberi roh pengertian. Kalau tidak tentu sama seperti juga apa ya? Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus juga. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, sudah terjadi semua apa yang tertulis tentang Mesias yang menderita. Ini murid-murid juga belum mengerti. Sampai Tuhan Yesus berkata, kamu itu betapa bodohnya sekali kamu. Bukankah Mesias? Kita lihat ayatnya ya. Karena kita ini lagi berbicara tentang roh pengertian ya, supaya mengerti paham ya. Apa yang sedang dibicarakan, kita lihat ya. Kita lihat supaya paham. Santai-santai saja, ya. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ya. Yang ada 2 orang murid yang lagi dari Yerusalem menuju ke sebuah kampung yang namanya Emmaus ya. Nah, di sini mereka berbicara tentang Yesus. Yesus itu kan sudah mati kan. Mereka tidak tahu kalau Yesus sekarang sudah bangkit ya. Mereka tidak tahu kalau Yesus yang berjalan dengan mereka. Sengaja mereka memang dibuat untuk tidak mengenal Yesus ketika berjalan. Nah, di situ Yesus berkata kepada mereka ini, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Yang satu di sini Lukas ya. Menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah.
dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang, nah Mesias maksudnya ini, untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari, sejak semuanya itu terjadi, sudah lewat 3 hari ya. Tetapi beberapa orang perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, bahwa Mesias hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Nah, di sini apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang yang tidak mengerti ini? Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nah ini, orang-orang yang membaca kitab suci tetapi tidak mengerti. Karena apa? Roh pengertian tidak ada pada mereka. Sehingga mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh para nabi tentang Mesias. Di sini Tuhan Yesus katakan kepada mereka apa? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Nah ini, makanya informasi ini kita sampaikan kepada teman-teman non-Kristen supaya tidak menjadi orang-orang seperti termasuk murid Yesus di sini. Sampai Yesus katakan, "Hai kamu orang bodoh." Karena tidak mengerti bahwa Mesias, bukankah di sini dikatakan, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, segala sesuatu yang dikatakan para nabi, contohnya saya sudah bawakan tadi. Ulangan 18, ayat 15 dan 16. Nah, di sini dikatakan, bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Di mana ini? Di Yesaya 53. Ayat yang terakhir. Dia digambarkan seperti seorang raja pemenang perang. Ketika dia selesai apa? Menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi Mesias harus benar-benar mati di Yesaya 53 itu. Dan Tuhan tidak membiarkan hambanya. Dia mengambil rupa seorang hamba kan? Hamba Tuhan ini untuk tinggal dalam kematian. Makanya Yesus dibangkitkan. Ini semua sudah dikatakan lewat para nabi. Dan karya itu karya keselamatan. Tetapi orang seperti Suma belajar kitab suci. Tetapi mereka memang tidak bisa memahami hal ini, bahkan menolak keselamatan itu sendiri. Silakan Bang Suma. Oke, ya. 7 menit ya. Jadi gini, saudara. Bukan saya nggak pakai timer cuma nggak pakai timer. Saya Tapi 7 kalau menit karena dia kalau juga 7 misalnya menit. Anak Allah bicara, enggak. Anak Allah, anak setan. Misalnya anak Allah Kamu bicara, diam, kamu siapa? Kamu diam, kamu gitu siapa? sih. Loh, aku Kamu kan diam. Suruh kamu ngatur. Moderator. Harus Moderator ini kenapa Saya nggak yang kasih adil? dia moderator. Anda 7 menit, kenapa saya tidak 7 menit? Bentar dulu. Kamu nggak usah banyak Nah, cerita. kalau Suma kan membicarakan tentang kepercayaan kita kan. Jadi kita menjelaskan Nggak usah sesuatu kamu yang lama, cerita. oke? Kamu ini moderator apa ini? Apa? Saya 7 menit. Saya 7 menit. Suma kan Sebagaimana berbicara beliau tadi tentang tanya. kitab suci kita. Kita menjelaskan harus panjang, oke? Oke, kalau begitu kita tiktokan. Berani nggak? Berani nggak kita Bisa, tiktokan? tapi bawa ayat 1. Tapi Oke, bawa ayat oke. 1 kita harus bahas ayat per ayat itu ya. Jangan Iya, oke. banyak-banyak ayat akhirnya tidak kita bahas. Oke. Yohanes 1, Oke. Yohanes 5 nomor 36, kesaksian Yesus tentang dirinya, dia adalah utusan Tuhan. Kesaksian Anda tentang Yesus adalah Utusan juga. Siapa yang lalu menyangkal kenapa Yesus Anda? utusan? Orang Lalu Kristen tidak kenapa pernah Anda? menyangkal Yesus utusan. Kalau dia utusan, kenapa Anda kemudian melebih-lebihkan dengan Anda menuhankan Yesus? Siapa yang ngajarin? Nah, karena tidak ada di Alkitab dikatakan Yesus itu hanya utusan. Hanya ya, Yesus kata hanya ini yang tidak boleh dipakai. Yesus bersaksi dirinya hanya utusan.
Yohanes 17 nomor 3. Oke. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Mengenal Yesus yang Engkau utus artinya mengenal Yesus sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, roh apa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus di mana Yesus bersaksi dia hanya utusan? Kalau Anda membawa Yesaya 11 nomor 2, di situ ada kata bena. Bena itu akal sehat, bukan pengertian tapi akal. Akal, seperti akal yang harus menjadi standar. Nah, pertanyaan saya, kesaksian Yesus tentang dirinya, dia adalah utusan dan dia menyembah kepada Bapa. Sedangkan kesaksian Anda tentang Yesus, dia adalah utusan dan Anda sembah Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Jangan bawa pengertian. Nggak ada itu, nggak ada itu. Silakan. Oke, kita sudah bawa tadi ya, roh pengertian kita sudah bawa. Kalau Suma tidak mau menerima, dia pindah Itu sekarang untuk ke Yohanes Yesus. 17 ya. Yesaya 11 nomor 2 itu Iya. untuk Yesus. Kalau kamu tidak percaya, yang penting kita sudah jelaskan iman kita. Kalau kamu tidak percaya, nah itu berarti sesuai dengan tadi kan ayat Begini, tadi saudara, bahwa begini, kamu memang begini. tidak diberi karunia untuk mengerti, ya kan? Begini, Yesus mempersaksikan dirinya utusan. Anda mempersaksikan Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan saya, roh apa yang ada di dalam tubuh Anda yang mengajarkan itu? Masa ada roh pengertian mengajarkan sesuatu yang lebih dari Yesus? Berarti Yesus kita bahas tidak punya dulu roh satu pengertian. persatu. Berarti Yesus tidak punya roh pengertian kita karena bahas Yesus satu tidak persatu. tahu. Yesus tidak tahu kalau dirinya Iya. Tuhan. Anda lebih Kamu tahu bawa dari Yesus. Yohanes 17 kan? Iya, tenang. Yohanes 17 kan ayat 3 kan? Kita bahas Yohanes 5 pelan-pelan nomor saja. 36. Tenang. Kamu bisa 1 kali 24 jam di sini. Enggak Oke. perlu orang omong Iya. kosong yang tidak ada ilmu. Untuk apa saya di sini berlama-lama? Untuk apa? Buang-buang waktu. Yang saya justru tanya kesaksian. Justru kamu Kesaksian yang tidak Yesus. mengerti harus mendengarkan Kesaksian penjelasan Yesus. dari kita. Berarti Yesus tidak mengerti kalau dirinya adalah Tuhan. Satu-satu kita bahas. Berarti Yesus Kamu tidak sudah mengerti bawa kalau dirinya Yohanes Tuhan. 17 ayat 3, oke? Saya tanya, Bung. Oke, Berarti kita Yesus lihat tidak ya, mengerti. ketuhanan Yesus kita lihat ya. Berarti Saya udah Yesus tidak jawab, mengerti tapi kalau kamu belum dirinya Tuhan. menerima ya. Enggak. Saya tanya, berarti Yesus Oke, tidak mengerti kalau kita- dirinya Tuhan. Ya jelas Yesus yang mengatakan sendiri. Kalau Tuhan itu Yesus penguasa, mengatakan ingat sendiri, ya. kenapa dia bersaksi jangan kalau kata dirinya Tuhan hanya lalu utusan? tidak mengerti ya. Tunggu. Kalau Iya. dia paham kalau dirinya Tuhan seperti imanmu, kenapa dia bersaksi kalau dia adalah utusan? Kenapa dia tidak bersaksi kalau dia adalah Oke. Tuhan? Kenapa? Yesus utusan, Yesus Tuhan, Yesus Di mana Allah Yesus bersaksi? dalam konteks Di mana firman Yesus Allah ya. bersaksi? Di mana Yesus Yesus bersaksi Nabi, seperti itu? Di mana? Di mana Yesus bersaksi Yesus dia Raja. adalah Tuhan? Dengar dulu. Di mana? Yesus Di anak mana? Allah. Di mana Yesus- Yesus bersaksi dia adalah Tuhan? Di mana? Oke. Tulis ya di mana? Oke, iya kita baca, di mana? tenang. Iya, silakan. Jadi Tuhan itu artinya penguasa kan, oke? Pencipta langit Katakan dan dulu, bumi Tuhan yang itu kalau penguasa, yang kan? kalian sembah, Yesus Anda sembah karena Anda Iya, menganggap Tuhan itu maknanya penguasa. bukan Oke. bukan begitu. Tuhan Jangan itu jangan maknanya pakai cara penguasa, ya. Paulus. Jangan pakai cara Iya, makanya Paulus. tenang, kamu tenang. Anda Kalau diskusi dengan Anda saya menyembah santai, Yesus. tidak usah panik, oke? Anda menyembah Yesus karena Anda Oke. menganggap dia itu adalah pencipta langit dan bumi. Betul. Sekarang mana kesaksian Yesus? Mana Betul. kesaksian Yesus kalau dia adalah pencipta langit dan bumi? Silakan. Oke. Jadi saya bawakan dulu di ketuhanan Yesus ya. Di Matius 28 ayat 16 dan seterusnya ya. Ini Yesus sudah bangkit dari kematian ya. Dan Yesus memerintahkan bangkit para dari kematian rasul itu sudah membuktikan untuk dia bukan memberitakan Tuhan. Injil. Dengar dulu, Dia dengar bangkit dari dulu. kematian itu hantu Konteks- atau dia pampir. Itu bukan konteksnya Tuhan ini, bangkit dari iya. kematian tuh. Iya, Ilmu kita dari lihat mana ini? apa yang Yesus sedang bicarakan di sini. Alamak. Aduh, parah. Kesaksian Yesus dia hanya Iya, utusan. sabar. Anda Santai. Karena di bawah kita harus pelan-pelan ya. Untuk menjelaskan itu kita harus pelan-pelan ya. Nah, Anda berbicara tadi tentang ketuhanan Yesus kan? Nah, makanya saya mau bawa kamu di sini. Di Matius 28 ya. Tuhan ingat dulu ya. Tuhan itu penguasa. Dari kata Tuan.
Tuhan itu Jadi pencipta kita langit lihat dan ya. bumi. Nggak usah pakai gitu penguasa-penguasa. Presiden juga penguasa. Yang intinya Itu kan kalian dari kata Tuhan kan. bisa ke situ. Tuhan itu Yesus dari pencipta kata langit Tuhan, dan bumi oke? intinya. Bentar lah Zuma, siap. jangan kamu Iya, saat oke, anak oke. Allah bicara kamu potong. Sekarang suara Anak kamu itu Allah, anak mendominasi Allah, anak sekali. setan. Kamu harusnya Iya, satu iya. Anak Allah. Biarkan Yang saya Allah tanya, itu Tenang, bicara. tenang semua. Yesus Jangan mempersaksikan, panik. dengar. Yesus mempersaksikan, Yesus mempersaksikan Kamu- dirinya utusan. nggak usah kamu ngaku. Pertanyaan Ngaku saya, saya. kesaksian kalian Iya, Yesus itu adalah tenang. pencipta langit dan bumi Jangan itu dirinya siapa? setan. Dari mana? Dari mana? Oke. Dari mana ilmunya? Tenang, Itu loh. tenang. Ini sudah hampir Tenang. sejam loh. Kita baca. Bahkan sudah Eh, sejam Zuma, lebih loh. gantian dong, Iya, mau tak ada dijawab. jawaban. Zuma gantian dong mau jawab. Aku mute Ya, ya. makanya Zuma saya gantian mau ya. bahas Zuma gantian tentang ya, ketuhanan dijawab ya. Jangan Ya, buka dulu ketuhanan mulutnya Yesus ya. saya mau bahas ya. Dijawablah anak Allah. Kita sudah Kepenguasaan minta ya. ketuhanan Yesus, itu artinya saudara. kepenguasaan Dengar, ya. saya minta kesaksian Yesus bahwa Dia adalah pencipta Iya, langit dan bumi tenang, itu di kok mana kamu tertulis? panik? Seorang Suma masakan Satu cuma jam dengan lebih. saya panik gini. 1 jam Iya, lebih makanya sia-sia jangan waktu saya di sini. dipotong-potong. Nanti Zuma. yang saya tanya, dengarkan dulu. Dengarkan dulu kalian berdua, wahai saudaraku, dengar. Gini loh, Zuma jangan dibuka dulu mute-nya. Makanya mau dijelasin, tapi kamu ngomong terus. Gimana orang mau Yang jelasin? saya minta Udah kesaksian setengah jam orang Yesus. mau jelasin 5 kali. Kesaksian Yesus kali yang dia aku minta. ngomong, Matius. Bukan asumsi pernah dia baca iblis. satu pun, karena dia ngomong kamu bantah terus gitu loh. Kamu yang nggak saya kondusif. yang saya Kamunya minta nggak kesaksian kondusif, Yesus. gitu. Kamu nggak kondusif. Bukan kesaksian Yang kondusif udah gede loh. Bukan kesaksian- Udah gede udah tua, Santai aja, kamu Suma. Bukan kesaksian setan. Masakan kamu mau Kesaksian. panik cuman orang Saya akun tidak seperti panik. saya ini kamu kelihatan Anda- panik loh Zuma. makanya santai. Orang yang banyak Sedikit bicara, saya jelaskan. Yang potong-potong saya orang, itu minta panik. kesaksian Yesus, bukan kesaksian. Bukan Biar kesaksian nggak usah setan yang di saya mute dia, minta. biar nggak usah di mute. Nggak usah di mute dia, biarkan yang saya saja. minta dengar, Biar yang saya tidak usah di-mute minta, dulu. saudara, Iya. saya sangat paham sekali kalau Kristen itu berusaha Yesus itu Tuhan, Yesus itu pencipta, itu usaha Yesus Kristen. Saya sangat paham itu, jangan ajarin saya. Yang saya minta di sini Iya, saya mau kesaksian jelaskan. Yesus. Oke. Saya tidak butuh penjelasan Anda. Oke. Yang saya minta Anda Kamu berbicara tunjukkan. tentang ketuhanan kan? Tidak, Iya, itu saya yang saya mau minta tunjukkan. Tapi kamu harus kesaksian tenang. Yesus. Saya minta kesaksian Iya, tapi Yesus. kamu harus tenang. Iya, saya akan tenang kalau Anda tidak tipu-tipu. Oke? Yang saya minta Nggak ada kesaksian tipu-tipu. Yesus. Saya justru membawakan Satu ayat jam. yang tidak kamu mengerti. Satu Makanya jam, saya mau satu jam menjelaskan loh. ke kamu. 1 jam sudah waktu Gimana saya. saya mau bicara kalau kamu ngomong terus? Yang saya minta ini yang betina Kita diam dulu. berbicara tentang ketuhanan Yesus. Wanita Saya mau juling matanya ini diam menjawab dulu. ke kamu. Wanita yang juling Oke. matanya ini suruh diam dulu. Yang saya tanya, Nah, kok kamu pribadi ini? Jangan panik, Sumana. kesaksian. Yang saya minta kesaksian Yesus Jangan bahwa panik. Dia itu Oke. adalah Tuhan pencipta itu sendiri. Wanita juling diam. Wanita juling diam. Yang saya tanya, Nah, jangan kesaksian pribadi, Yesus Suma. bukan kesaksian Anda. Boleh Yang sih. saya Ini kalau minta ke pribadi bukan- tandanya udah panik. Juling, ya kan? Oke. Bukan, bukan saya panik. Betina ini ngapain ribut? Ngapain dia ribut ini? Betina satu. Aduh, Suma, Yang kamu saya coba minta- kamu kan representasi dari Islam. Kok Yang bahasa kamu saya seperti itu? minta. Loh, bukannya Jadi kalian ibumu dong. juga perempuan. Masa ibumu Bukannya kalian kamu dong, cap bukannya dengan kalian betina? dong, Nah, Mbak. boleh. Bung, Oke. Bung, bukannya kalian Ibumu ngaku beci. domba. Ibumu. Kami tidak mengaku Ibumu domba, itu- setan. Islam yang memperbolehkan Nah, ibumu itu kan Kami perempuan. tidak menyebut- Jadi kalau kami kamu tidak katakan menyebut perempuan diri kami betina, binatang. kamu mau mengatakan Kami ibumu tidak menyebut betina. diri kami Tenang, tenang. binatang. Kristen Hanya tidak kalian boleh menyebut Ya, kalian kalau itu aku betina. tenang ya. Boleh, tapi kalau Binatang. di Islam Domba alias boleh. serigala. Ya, Yang aku saya tenang ya. tanya, Islam itu menggauli Kesaksian Tenang, Yesus. saya mau menjawab pelan-pelan. Kesaksian Yesusnya saya minta. Ini betina suruh diam dulu. Ya, tenang Kesaksian dulu. Yesus yang saya minta kalau dirinya itu adalah pencipta langit dan bumi. Kesaksian Yesusnya. Iya, Kesaksian tenang Yesusnya dulu. silakan. Kalau Tenang tidak dulu. ada, berarti yang kau Iya. terangkan itu kesaksian setan.
Saya tidak butuh kesaksian setan. Yang saya Tenang. butuhkan kesaksian Kok Yesus. kamu Saya macam panik semua. Tenang Kasih aja. kesempatan satu, Saya kalau kan tidak santai. saya keluar dari sini ya. Percuma saya berdialog dengan kesaksian sudah setan. Nah. Silakan. 50 Silakan. kali kamu ulang-ulang hal yang sama. Anak Ya, salah mau silakan. menjawab, kamu potong Zuma. Silakan. Kamu jangan Kesaksian mengarah, kamu setan diam saya tidak dulu. butuh ya. Oke. Kamu diam Yang ya. saya butuhkan kesaksian Yesus. Oke. Silakan. Ya, kita berbicara tentang ketuhanan dulu ya. Jadi, saya bacakan satu perikop cuma pendek sekali. Ini perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Nah, di sini dia Alamak. menjelaskan tentang ketuhanannya ya. Kesaksiannya sebagai pencipta langit dan bumi itu mana? Kalau Iya, aku membaca tenang dulu, Matius kok kamu 28 itu panik? saya samat kalau itu. Iya, pengertian kepada kamu juga Saya penonton. tidak butuh Kasihan kan pengertian penonton. Anda. Zuma, Saya mendengar kamu butuh bertanya, tapi mereka kesaksian tidak menerima Yesus. jawaban Jangan kan. panik, santai. Yang Iya, juling ini diam tenang. dulu, wanita juling Kita diam dulu, berbicara TKW, tentang TKW, ketuhanan Yesus wanita dulu. TKW diam dulu. Matius Yohanes Waduh, 5 panik 36. sudah serang pribadi. Yohanes 5 nomor 36. Yesus bersaksi. Yesus bersaksi dirinya adalah Ya, utusan. tenang. Anda Aku bersaksi tenang ya. Yesus Kita adalah buat semua jadi pencipta. tenang ya. Nah, Kita sekarang diamkan saya dia, minta supaya dia tidak kesaksian panas. setan yang ada pada diri Anda, tolong selaraskan dengan kesaksian Yesus bahwa aku adalah pencipta langit dan bumi. Kan dia bersaksi bahwa Oke. aku adalah utusan. Selesai Nah, ini Anda kita mengatakan bahas dia tentang adalah kesaksian Tuhan. setan ya. Nah, Sekarang tentang ketuhanan Yesus, sebentar kita bahas tentang kesaksian setan saya ya. tidak sedang membahas Semua tentang harus terima ketuhanan ya. Yesus. Semua harus terima kalau kita membahas tentang kesaksian setan ya. Dengar. Saya tidak sedang menunggu Anda menjelaskan tentang Tenang, konsep ketuhanan tenang. milik Kristen. Yang saya butuhkan kesaksian tenang saja. Yesusnya. Kesaksian Yesus bahwa dia adalah Iya, ini pencipta langit dan perkataan bumi. Yesus. Tenang. Ya, silakan. Tenang. Satu kali kesempatan ya. Oke, Kalau Anda tenang masih ya. jualan obat, masih bersaksi-saksi setan, saya keluar dari sini. Silakan. Ya udah, kamu turun aja kalau begitu. Saya mencoba menghargai kamu, tapi kamu rupanya orang yang tidak pantas untuk dihargai ya. Iya, Zumanya panik ya. Ya, itu semua ya. Iya, Coba rubah dulu caranya, karena kamu ini kan representasi Islam kan, di apologet Islam. Jadi saya turunkan dia ya, karena dia tidak mencerminkan tentang Islam ya. Kalau memang mau diskusi bagus, dengar. Jangan pakai kata-kata seperti tadi, kamu menyebut perempuan, gitu ya. Jadi saya turunkan bukan apa ya, karena kata-kata kamu semua. kan menghalalkan Gitu. melalui istri lewat dubur berdasarkan Kamu- Imam Malik ya kan. Iya, sebentar. Makanya anak Kamu representasi dari Islam, makanya kamu harus tunjukkan bagaimana cara kamu berbicara, bukan seperti yang tadi. Oke, kamu sedang membahas tentang Alkitab kita. Saya mau jelaskan, kamu nyerocos terus. Gimana diskusinya? Bahkan saya bilang 1 kali 24 jam. Gitu ya, Suma? Jadi kalau Kalau diskusi kamu mau naik, itu- tertib ya, Suma. Oke? Diskusi itu saat Saya nggak menjelaskan suka dia. representasi Islam yang kamu tunjukkan di sini jelek ya. Enggak apa-apa, Santai enggak aja apa-apa. kita. Anda mau mengatakan saja Saya enggak kasih apa-apa. waktu kamu 1 kali 24 jam, oke? Tapi kalau cuma jualan obat untuk apa? Saya mau mendengarkan untuk terakhir kalinya Anda menjelaskan tentang kesaksian Yesus bahwa dia bersaksi dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Silakan. Kalau tidak ada saya pamit. Oke, silakan. Oke. Kita dengarkan teman-teman, kesaksian siapa yang bakal ia sampaikan? Kesaksian Yesus atau kesaksian setan? Silakan. Ya, nanti kita bahas selesai ini kita bahas kesaksian setan di Quran ya. Silakan. Tapi ini kita bahas Anda Alkitab dulu. buktikan kesaksian Anda ini kesaksian Yesus atau kesaksian setan? Silakan. Iya, oke, kita berbicara tentang ketuhanan Yesus. Tolong kamu ini representasi Islam ya. Gunakan kata-kata yang bagus ya. Jangan menyerang perempuan dengan kata-kata seperti Saya kenal tadi. dia kok, saya tahu dia kok. Udah. Halo. Iya, saya tahu kamu juga. Saya tahu kamu juga saya udah lama. berbicara kepada Oke? TKW ini ada kok Iya, ya. aku kenal kamu. Ya TKW ini saya ngerti kok. Iya. Saya paham siapa si Juling ini saya tahu. Silakan. Ngapain kenal sama Udah, Zuma? Iya, iya, tenang, diam, tenang. udah dia. Maju. Diam, gundinya. Kasihan juga ya kalau ada siapa? muslim-muslim yang juling Gundinya dikatakan. si siapa Kalau ada namanya? muslim-muslim Rantai yang merah, juling diam. mendengar perkataan kamu kasihan Diam, kan. TKW Juling Cuma diam. hargai dong, TKW dari muslim kan yang diam. Kan juling. memang dia Kenapa juling. ada Jadi orang gimana Saya sesuai kalau kamu
bicara Kenapa saja, ada orang silakan. juling, Oke. Mak? Orang juling Coba, karena coba, berani nggak kau buka matamu kalau kau nggak juling? ya kan? Juling matamu. Dan kau itu punya suami, tapi kau main gelap dengan Kamu si berani. Atlante Pera ini. Kamu berani. Kamu berani nggak? Udah, Kamu nggak tahu. Cuma ini Dia pernah aneh. buka masker Kita betul. dengarkan. Santai, Juma. Kita dengarkan kesaksian. Kamu representasi Kita dari dengarkan Ya, ya, guys, ya. kesaksian. Gimana itu Kesaksian representasi Yesus. dari Diam, diam. debater Juling, diam. menghalalkan Mata juling, diam. istri lewat bubur. Mata Oke. juling diam. Oh, Mata nggak juling apa-apa, TKW diam. berdasarkan Imam Maliki. TKW juling Al-Baqarah diam. 223 itu Hei. menyuruh kalian TKW Ya, banyak sekali juling muslim Yang TKW di yang suka Malaysia. video call dengan Jadi Atlante jangan Pera dalam menghina ya. keadaan bugil, diam. fitnah, Diam, diam. Ah, silakan, Waduh, Juma ini udah mulai fitnah semua Silakan, dia ya. silakan Anda bicara. Cuma mulut kamu itu Silakan, cuma silakan, kotor silakan. sekali Juma. Padahal kamu representasi Islam Indonesia. Oke. Silakan Anda Gunakan berbicara kata-kata yang bagus, kesaksian oke? Yesus. Silakan saya mau dengar. Jangan kamu permalukan Islam, oke? Kamu representasi Islam lalu mulut kamu kotor, oke? Saya bicara fakta, nggak usah Gunakan itu. kata-kata yang bagus ya. Siapa suruh kau naikkan orang rusak itu? Silakan. Kamu jelaskan dulu kesaksian Yesus. Oh, Silakan. enggak. Orang rusak gimana Suma? Ya nggak usah kau bahas itu. Kesaksian Yesus tentang dirinya mana? Atau karena kamu nak punya pacar? Kau punya suami, Duda, kau punya Kok istri, kamu kau punya istri, kok tapi kamu ini pacaran sama kepanasan dia. Kan sekali dengan lucu. pribadi orang. Katanya poligami nggak boleh. Kau punya istri tapi kau pacaran juga sama si Juling ini. Duh, udahlah. Kau ada aja. Udah. Ayo. Aduh, nanti kita bahas sekarang. Sebentar selesai ini kita bahas tentang Islam ya. Siap kamu ya Suma? Kita bahas tentang Islam ya. Silakan kamu jelaskan kesaksian Oke. Yesus. Kamu siap ya? Selesai saya menjawab ini kita bahas Saya Islam ya. hanya butuh Siap. kau menjelaskan kesaksian Yesus. Silakan. Nah, kesaksian Muhammad juga kan Dia kita bahas ya. Nabi, dia kesaksiannya Apa. Kita bahas tentang Muhammad selesai ini kamu ya. terangkan aja, silakan. Jangan Saya kabur ya. turun dari sini kan udah aku bilang. Jangan kabur Kalau ya. kamu tidak Selesai ini memberikan kita bahas jawaban, Muhammad ya. hanya Gimana? jualan obat ajaran Betul. setan, saya akan turun. Ngapain saya tuh komal dengan orang-orang ada ilmunya? Nah, silakan. Dia udah takut duluan kalau kita bahas Silakan, Islam. silakan. Gitu ya. Dia bahas Kristen dia nggak mau Kesaksian tenang. Bahas Yesus, Islam silakan. takut dia. Kamu kan berkhotbah tadi. Satu Islam sama aku, Bang Zuma. Kalau Si berani. Juling diam. Ilmu jauh di TKW bawahku. diam. Dia nggak tahu dia. Saya Kasihan ya banyak muslim yang juling, banyak muslim yang TKW dikata-katai semua ya. video call sama kamu. Kasihan teman-teman muslim. Saya mewakili ya. Itu juga punya istri, Mewakili tapi kamu video perasaan call sama kalian. Saya TKW. mohon maaf ya. Kalau di room Istri, ini video call ada sama kalian yang TKW. juling, ada Aduh, kalian yang parah, TKW, parah. itu direndahkan Beda oleh semua dong. ya. Dia ini kan penghujat. Itu bukan dari saya ya TKW ini teman-teman, kan cuman penghujat. karena terjadinya di komal TKW saya di ini room penghujat, saya. jangan kau bawa yang Jadi saya lain. meminta maaf karena ada di room TKW saya ini ya. penghujat, jangan kau bawa yang lain. Silakan. Jadi teman-teman yang juling dan yang TKW Silakan. sudah mulai bisa Kau berpikir jelaskan. sekarang. Ini representasi dari Kesaksian Islam Yesus, ya. silakan, jangan kau nangis. Mungkin Anda lebih, Jangan mungkin kau Anda harus melihat nangis. kepercayaan yang lain Jangan ya. kau nangis, silakan. Kepercayaan Kristen, Kesaksian Yesus. tentunya orang-orang Kristen, apalagi orang-orang yang merepresentasikan Yesus Kristen, mana tidak akan merendahkan Dia kalian yang juling dan TKW adalah ya. Tuhan pencipta yang bumi. Silakan. Ya oke, karena semua representasi dari Islam dia Terserah, orang merendahkan Islam kalian. tahu, orang Islam paham. Silakan kalian renungkan Orang Islam Islam kalian, tahu, mungkin orang kalian Islam bisa paham. pindah ke Kristen ya. Jadi Kristen, oke? Dari namamu saja itu, dari namamu saja itu sudah nyakitin umat Islam sedunia. Paham kau? Nama Allah, anak setan kalian itu. Suara lonte ini Semua ketawa. kau panik. Gimana semua mau diskusi mulut kamu kotor begini semua? Saya sebenarnya sudah dari awal tidak suka namamu itu, rantai perak, pemakan babi, pemakan anjing. Dari namamu itu saya nggak suka. Yang mana? Itu namamu itu. Yang Itu mana? namamu. Nama saya. Nah kalau Alkitab memang mengatakan demikian, kenapa Dari kamu mana? kepanasan? Apakah Dari roh mana kamu Bibelmu? roh iblis? Dari mana Bibelmu? menentang kitab Dari suci? mana Bibelmu ngambil kata Allah itu? Dari Iya. mana? Dari oh kata Allah dari Al-Ilah. Al-Ilah. Al-Ilah kamu ambil dari mana? Nah itu bahasa Arab, Iya. Arab nak beragam, bahasa nak beragam. Sekarang saya tanya, Bahasa dari Arab mana sudah kamu ada sebelum rampok Islam kata ada. Allah itu dari mana? Hah?
Oh, kalau kamu mau bercerita tentang perampok, kamu sudah mengatai Nabi kamu. Dia mengambil semua, mencuri semua cerita orang Cerita orang Yahudi. Yahudi. Lalu dia Yang saya tanya itu, padahal dia cuma dari seorang kafir mana Quraisy, kamu ya kan? mengambil dan merampok kata Allah itu? Jawab. Kamu tahu bahwa Jawab. Nabi Muhammad itu dia itu Jawab. kafir Quraisy. Dari mana kau ambil? Dan dia mencuri Dari mana? cerita-cerita Yahudi lalu Dari dia mana kau ambil kata merubah-rubahnya. Allah ini? Lah kamu tidak melihat Nabi Dari kamu mengambil mana semua kau cerita ambil orang kata Yahudi Allah lalu ini? dia Dari mana? merubah-rubah. Dari mana? Bahasa Arab. Dari mana? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Di mana Bahasa tertulis Arab. itu? Dari Di mana? KBBI serapan dari Di bahasa mana Arab. tertulis kata Allah di bahasa Arab itu di mana? Di buku apa? Di buku apa? Di kitab mana? Kompen lah ke KBBI. Oke, saya mau jelaskan ke kamu tentang Iya, kata Allah. silakan. Oke. Saya tidak butuh penjelasan Kita jelaskan tentang kata saya Allah, ya. tanya kamu rampok dari mana kata Allah itu? Kita jelaskan tentang kata kau Allah jelaskan. itu di Saya KBBI. tidak minta kau jelaskan. Nah, coba kau buka KBBI. Oke ya, Allah Zuma, adalah aku jawab nih, Zuma. Aku Juling jawab diam nih, diam Zuma. diam Tunggu. diam Kata Juling Allah perbaiki aja itu berasal anumu dari perbaiki aja KBBI. gigimu itu gigimu kau perbaiki diam diam yang saya Loh, tanya Zuma, ini Allah giginya yang menurut tongos, KBBI baru itu apa gigiku yang rata mau diperbaiki. Itu Gimana coba KBBI, dia yang tongos? Allah menurut KBBI itu apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. TKW nggak Gini usah kau loh. lebay TKW Oke, TKW nggak usah kata kau lebay Allah. TKW Juling Sebentar ya, penghujat kata nggak usah kau Allah banyak itu cerita berasal dari KBBI. Ih, kau Jadi, kerjamu Kristen cuma dapat video call ketawa seks dari dengan mana Allah, dengan kok? Ron Dari Tepera udah diam. KBBI. Ngapain kau cerita-cerita Loh, kayak kok gitu? Kejang kalau aku yang ngomong. Saya tidak butuh Kan kau, Lonte. dijawab. Waduh, mulut Lonte mulut pelacur, semua ini saya nggak representasi butuh kau. Islam tapi Saya nggak kotor butuh sekali ngomong ya. pelacur. Yang saya butuh si Ran Tepera ini. Semua Gimana? kamu ini representasi Islam tapi mulut Terserah, kamu saya kotor nggak sekali peduli. semua. Pesundal ini suruh diam. Pesundal ini suruh diam. Pesundal ini suruh diam. Saya minta Aduh, kotor sekali mulut semua ya. kamu terangkan kata Allah itu menurut KBBI itu apa? Silakan. Coba kau terangkan menurut KBBI Allah itu apa? Coba. Ayo. Coba. Saya naik ke sini gara-gara itu namamu tuh. Anak Allah, anak setan kau itu. Suruh Saya minta kau KBBI menurut kata Allah menurut KBBI coba kau bacakan sama saya. Coba. Coba kau bacakan. Ah, mana buka kameramu? KBBI Allah adalah Aku tunjukin data Oke, ya. kita lihat Bentar ya. teman-teman Bahwa kita di ajari sini semua di sini ya. buka Supaya dia tidak KBBI. kejang-kejang. Buka KBBI. Allah adalah Kita jelasan dulu dari kalau KBBI sudah tahu ya, kenapa dari ke situ, nu.org.id ya. Tuyul? Ingat ya. Tuyul. Penipu. Kita lihat. Saya tidak butuh itu. Tenang. Penipu saya nggak butuh Saya mau itu. jelaskan Saya tidak kata butuh Allah itu. ke kamu supaya kamu Saya paham. tidak Jadi KBB. Allah adalah ini situs NU. Situs saya NU tidak ini butuh semua. KBBI. Kamu melawan NU. Kamu menentang NU. mengatakan mengambil. Saya tidak Nadatul butuh itu. Ulama Saya kamu tidak mau butuh itu. tentang, kamu mau lawan. Kamu Saya mau tidak lawan butuh Nadatul itu, wahai Ulama. penipu. Dasar Ini kamu NU, mengambil kata NU Allah itu online di sini. dari situs nu.org.id. Bukan di sini dasarmu mengambil kata Allah, bukan Kamu sini. kan berbicara Tapi dari tentang KBBI. kata Allah kan. KBBI. Saya bilang dari KBBI, bahasa bukan Arab, KBBI. oke? KBBI, wahai penipu. Nah ini dari pencuri. sini dulu. Iya. KBBI, Nanti kita ke KBBI ini dari sini. Kata Allah itu dari mana? Dari KBBI. Alah, kok kamu KBBI. kepanasan? Kau buka. Kamu KBBI. tenang, saya baca Kamu dulu. yang malu. Hargai dari NU ini Kamu ya. yang malu. Hargai dari Kamu yang NU mau ya. ketahuan. Kamu ketahuan. Kamu Dalam ketahuan bahasa mencuri. Arab, kata Kamu Allah mencuri pada kata dasarnya Allah. Kamu mencuri sama kata Allah dengan itu dari kata ilah. Al-Quran. Kamu Yang mencuri artinya dari Tuhan. dari Al-Quran. Dan Anda buka. karena itu Coba Anda buka makna KBBI. dari kata Allah Oi, adalah maling, juga curi. sama dengan makna maling. dari kata ilah. Ya. Perbedaan Kenapa mutlak larinya ke bahasa kedua Arab? kata tersebut Kenapa terletak kita mulainya ke pada bahasa Arab? Kalau begitu, kenapa larinya laku ke bahasa kamu Arab? bahasa Kenapa? Indonesia. KBBI Mana itu ada sudah bahasa bahasa Indonesia, bro. Coba. Allah KBBI itu apa? sudah
Allah itu sudah bahasa Indonesia, serapan dari Coba bahasa KBBI, Arab. coba. Masa Coba seorang kau Suma buka tidak tahu KBBI. hal ini? Gimana kamu Coba Suma? buka KBBI. Coba kau buka KBBI, coba. Kata Allah ada di KBBI tidak? Saya tanya Coba. sama kamu. Kata Allah itu ada di KBBI tidak? Ada. Nah, artinya itu sudah bahasa Indonesia kan? Sekarang Sudah kau kosakata buka. bahasa Indonesia Sekarang kan? kamu buka. Sekarang Iya, kamu itu buka. sudah kosakata KBBI. bahasa Indonesia enggak? Sekarang kamu Nah, sudah buka kosakata KBBI bahasa itu Indonesia apa? tidak? Iya, betul. Dia Tapi tidak kau mau buka KBBI teman-teman itu kalau apa? saya menjelaskan tentang ini. Padahal dari NU ya teman-teman. Coba kamu buka kata Dia Allah masuk ke menurut kata Allah KBBI. tapi dia tidak mau. Zuma jangan kepanasan. Tidak berani dia. Anak setan. dulu, jangan Coba kepanasan. kamu buka. Aduh, semua ini Coba, mulutnya coba. representasi dari Aduh. debater Tak Islam kok kotor sekali tak mulutnya. masalah. Saya cuma ingin tahu. Coba. Gimana Suma? Ayo. Itu ajaran itu ajaran Gimana dari saya mau jelaskan, Allah. kamu ini nyerocos Ya, terus. Bicaralah kasar. Coba dengan kau orang KBBI buka. kafir. Berani nggak kau buka Itu KBBI? ajaran Berani nggak kau buka Allah. KBBI? Boleh baik-baik sama orang kafir gitu memang. Berani. Artinya kan kalau kau diam, kau Suma diam. begini, kalau kamu mengambil dari KBBI, artinya itu bahasa Coba. Indonesia. Coba. Jadi kalau sudah bahasa Indonesia, kenapa Buka. kamu Berani nggak kau permasalahkan buka? lagi? Berani Allah tidak kamu kan kamu tidak buka? berbahasa Berani Indonesia. tidak? Berani tidak. Allah kamu kan tidak berbahasa Buka Indonesia. KBBI. Kenapa kita Berani pakai tidak kamu buka? kata kosakata bahasa Kamu Indonesia? buka Kenapa kamu KBBI, keberatan? Malu kan? Anak Muhammad setan ini bukan malu. orang Indonesia, tidak berbahasa Anak Indonesia. setan ini malu. Anak setan ini malu. Allahnya Coba Muhammad KBBI. Nah, coba. bukan KBBI coba tidak kamu. berbahasa Indonesia. Nah, kita Nah, mengambil coba. kata Allah dari kosakata bahasa Indonesia. Kenapa Iya. kamu Coba. keberatan? KBBI pengertian Nih, Allah. besarkan saya. Itu ada Kalau kau tidak mau buka karena kamu malu, besarkan saya. Berani nggak kau besarkan saya? Nih, saya buka nih. Nah, kamu tidak mau Ya. mendengar. KBBI. Saya mau jelaskan, Udah, kamu ini tidak mau kamu mendengar. itu Gimana anak kamu mau setan. berdiskusi seperti ini? Kamu itu anak setan. Ini KBBI. Allah Ciri-ciri adalah anak setan gimana? mencuri. Nah, terus Suka apa mencuri. lagi tuh di sampingnya Oke. lagi? Muhammad mencuri. Nih. Cerita orang Yahudi, lalu bukan dia hanya mencuri, Allah- tetapi dia merubah-rubah cerita Allah itu. adalah Jadi kalau mau mengatakan dengan Nabi kamu setan. itu anak setan. Anak setan dengan Aduh. Ya, semua, Anak setan semua dengan- dia menyamakan Nabi Allah- dengan anak setan. Allah Aduh, nama semua. Tuhan dalam bahasa Arab. Saya tanya, kitabmu itu Lalu terjemahan bahasa pengertian Arab atau kedua- bahasa Indonesia? Pengertian kedua, lo lanjutin. Bahasa Indonesia lah. Guys, Nih, di dalam, nih. di dalam Allah SWT Kata Allah, ini kosakata Allah bahasa Indonesia SWT. kata Allah bukan. Subhanahu wa ta'ala nih. tiga pengertian mengenai Iya. mengenai kata Ini KBBI Allah. ini. Itu ada Ini tiga KBBI. pengertian ya. Ini yang KBBI. yang pertama dengerin dulu. Apa yang pertama? Biar aku yang baca. Kamu tenang, suaraku itu lebih enak didengar. Lebih kayak suara lonte, suaramu Jadi anak ada setan. Nih. tiga pengertian. Nih. Aduh, Suma Juling. ini, Suma ini, Salah. Suma. Apa saja Kalau yang kamu salah? udah mampu Nih. berdebat dengan Besarin kita, saya, Suma, besarin. kamu turun aja, Besarin Suma. ini. Jangan kamu menggunakan Ya, kata-kata saya kotor tidak suka seperti kau itu. menggunakan kata Kamu Allah ini itu, wahai representasi anak Islam, tetapi bahasa kamu kotor sekali. Woi, anak setan. Oke. Ini dengar nih. Ini agama Nah, coba lihat bahasanya. Ya, aku- Representasi dari Islam Indonesia, tapi bahasanya itu Jangan kotor mau sekali. dibacakan. Gak apa-apa, gak masalah. Kau pencuri, kau pencuri. Kamu Ngapain? permalukan bahkan orang-orang Muslim yang naik di room saya ketika saya berdiskusi bagus. Mereka bilang orang-orang seperti kamu tapi keluar dari Islam, bukan Islam lagi. Allah adalah Karena dari bahasa kamu kotor sekali bahasa kamu. Suaraku terdengar nggak? nih, Dikatakan anak setan. Di sini kata anak Allah, dua, itu ada anak tiga dewa, anak makna dewa. ya. Dewa. Kedengaran tapi namamu. kecil, lanjutkan saja. Kedua, Biar semua Ganti kepanasan. namamu. pencipta Allah Ganti yang namamu maha itu jadi penyayang, anak maha setan. sempurna. Atau Tiga, anak Paulus. Tuhan yang Jangan Maha kau Esa pakai yang Tuhan disembah kami. oleh orang yang beriman. Jangan Lalu kau pakai ada nama tiga Tuhan makna di kami. dalam kata Oke? Allah. Ini menurut KBBI Jangan kau pakai Zuma. nama Zuma, Tuhan kamu- kami. Oh, Nih Zuma KBBI harus adalah Kalau Zuma nama itu bentar ya. Tuhan Kalau Zuma dalam menggunakan bahasa Lalu Arab. pengertian yang kedua Tuh, tuh, apa? tuh, tuh. Pengertian Tuh. yang kedua apa? Pengertian Dalam yang kedua. bahasa Baca Arab. dong. Sebagai Nih, nama dalam kata bahasa Allah Arab. itu juga Paham berarti ya? pencipta Jadi alam kau semesta menggunakan yang maha nama sempurna. anak Allah Lalu itu, apalagi wahai anak pengertian yang setan, ketiga tentang itu kata kau Allah. menghujat Pengertian umat yang ketiga Islam. adalah Tuhan Nih, yang nih. Maha Esa Dalam yang disembah orang bahasa yang beriman. Arab. Jadi bukan Tuh. hanya ini. Juling kau diam. Loh, Saya nggak mau pengertian dengar yang kedua suaramu. nggak kamu bacakan. Dalam Nih, ya, Zuma bahasa penipu, guys.
Cuma mau menipu Nih. kalian guys. Di sini jelas sekali ya. Oke, jelas ya. sekali. Tuh. Aku bacakan Bahasa ulangi, apa? Aku bacakan ulang. Bahasa Arab. Nih, Allah, nih. pengertian kata Allah. Bahasa Pengertian kata Arab. Allah satu. Nih. Pengertian kata Allah satu. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kedua. Jadi pencipta. jelas ya. Alam Jelas. semesta yang maha sempurna. Ketiga, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang beriman. Jadi kata Allah itu ada Mana tiga ada makna. kesembah Maka jika Allah? Kamu menyembah Allah. Yakin kau nyembah Allah? Yakin? Yakin? Tuhan yang maha Yakin kau esa nyembah Allah? yang disembah Hei, oleh orang hei. yang beriman. Loh, Iya, gimana sih? jadi selama ini kamu sudah mengakui Tuhan umat Apa? Islam. Loh, di sini bukan Tuhannya umat Islam, di Ya sini itu Tuhan semua, bukan sudah Tuhannya dijelaskan. umat Islam. Allah Zuma nggak adalah ngerti. nama Aduh, Zuma Tuhan nggak bisa dalam baca. bahasa Arab. Ya, Di terus situ apa dijelaskan lagi? sudah Terus sangat apa lagi jelas. pengertian yang kedua? Tuh. Pengertian yang kedua apa? Pengertian yang kedua apa? Pengertian yang kedua, Pencipta alam semesta, yang maha sempurna. Nah, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Berarti kamu sudah menyembah Allah gitu. Pencipta alam yang maha sempurna. Jadi kamu sudah mengakui ini. Wah, Zuma Itu nggak ada ngerti yang dimaksud kok, baik Bebek disangka ini. atau kurang, Belajar yang tidak baik dong. adalah jelas Allah Azza wa Jalla ini. Allah Azza wa Jalla. Allah yang mulia dan yang maha luhur. Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Berarti kau sudah mengakui bahwa di Tuhanmu sini juga Allah. dikatakan Allah. Di mana di sini dikatakan Allah yang Maha Esa? Tidak. Di sini dikatakan Tuhan yang Maha Esa. Maka Ya, Tuhan yang dimaksud di situ adalah Allah. Kata Allah menunjuk. Tuhan yang dari dimaksud mana di situ Tuhan yang mana? kepada Allah? Dari Tuhan yang dimaksud di sini Tuhan yang mana? Allah. Wah, Zuma. Tuhan yang dimaksud di sini Tuhan yang mana? Zuma, jangan panas. Pakai Tuhan yang dimaksud di situ Tuhan yang mana? Nggak Jawab. panas ya. Tuhan yang dimaksud di situ Tuhan yang mana? Di sini Jawab. ada 3 pemaknaan. Ingat, Nah. ada 3 pemaknaan. Jangan kamu gabungkan semua. Di sini ada koma. Berarti sudah putus. Ada 3 Sekarang pengertian. itu Oh, pengertian gimana sih Zuma pengertian yang dimaksud di situ. Dengar. Semua kepanasan Dengarkan biar semua. matamu Santai semua. Jadi kita lihat ya, Dengarkan ini dari biar KBBI. Santai semua. Kenapa KBBI kepanasan ya. begini semua? Santai aja. Dengar. Bahwa ada Dengar. 3 Biar matamu pengertian sembuh. kata Allah, Dengarkan. gitu. Dengarkan. Sama Kata Allah seperti yang dijelaskan tahu di dan sini, tahu tuh. yang Ada yang 2 dijelaskan di pengertian sini situ. nama Tuhan dalam bahasa apa? Gimana sih Zuma ini? Waduh, parah. Parah. Yang dijelaskan di sini Semua nama Tuhan satu-satu. dalam bahasa apa? Tuhan, semua Tuhan. Coba diam dulu semua ya. Semua satu-satu. Nama Dia Tuhan dulu dalam bahasa jelaskan, apa yang baru kamu dijelaskan? responnya semua. Saya tanya Betul. dulu. Karena wahai dia yang anak buka setan. data. Saya juga Karena buka dia data. yang buka Saya data. juga buka data. Dia Cuman dulu kalian jelaskan. culas. Kalian Ya, curang nanti karena kalian sebentar anak kamu setan. yang buka data. Ya, Kalian anak gantian, setan. gantian, Maka gantian. kalian itu curang. Yang sedang Gantian. dijelaskan dengan 3 Gantian, pengertian itu gantian. Kok adalah kepanasan nama begini? Allah. Gantian. Nama Allah dalam Santai, bahasa santai. Minum air putih Oke. semua. Oke. Minum air putih semua Yang santai. dijelaskan di situ wahai anak setan, Tiba-tiba itu adalah nama Allah dalam Dengar bahasa dulu. Arab. Dia enggak bisa baca. Nama Tiba-tiba Satu-satu. Allah Santai. dalam Minum air bahasa Arab putih. yang Duduk sedang manis. dimaknai Oke. dan diberi pengertian. Oke? Jadi harus Paham? mengikuti sunnah Iya. dong. Harus Paham. Tunggu sebentar dulu ya, semua. Enggak ngerti dia. Awakku dulu membaca. Apa tertulis di Yang, situ ya? yang dia bacakan Dengar itu penjelasan saya itu juga dulu ya. sedang baca. Yang dia baca itu dia sudah saya Iya, juga nanti baca. gantian, nanti gantian. Selesai ini kamu. Saya yang harus Santai, menjelaskan. minum air putih. Setelah ini dia Manis, saja. Nama Allah santai. di situ, nama Iya kan? Allah yang ada di situ adalah nama Ya tenang dulu. Nanti Dalam selesai ini kamu yang dibesarkan. bahasa Kamu Arab. yang bicara, oke? dengarkan dulu rantai perak. Ya, Dengarkan. selesai ini kamu Dengarkan yang dulu, bicara. dengarkan dulu. Kamu yang Dengarkan dibesarkan, dulu, wahai kamu yang rantai perak. bicara. Oke? Coba kamu jawab pertanyaan Sekarang saya. dengarkan dulu awakul menjelaskan Rantai perak. apa yang ada di layar ini, Dengarkan oke? saya. Rantai perak dengarkan saya. Oke. Aduh. Nama Allah di situ. Dengar. Semua Nama kepanasan Allah di di situ. mana kamu semua? Nama Allah Setelah di situ. semua, lalu nama nggak bisa Tuhan dalam tenang. bahasa Gimana Arab. ini? Gemetar dia. nama guys. Tuhan Tenang. Gemetar. Itu yang akan Dalam kita bahasa Arab. bahas, oke? Dengar. Iya. Nama Coba Allah di ingat, situ. setelah semua kamu harus tenang semua, oke? Jangan ketakutan. Saya tenang, saya sangat Satu-satu. tenang Santai. menghadapi setan Oke, kayak tunggu, gitu. tenang, diam dulu. Pertanyaan Ya, saya, tunggu, satu-satu. pertanyaan saya dengar. Jangan Pertanyaan saya dengar. Satu dulu, satu-satu. Iya, dengarkan pertanyaannya dulu baru kamu jelaskan. Baru kamu ikutin sunahnya buta huruf. Dengarkan dulu Gitu pertanyaan dong. saya, Juling, baru kau jelaskan, Ikut Juling. lagi aku aja lah yang buta huruf. Kamu Juling, jangan- Juling. Ada teman-teman, saya minta maaf ya kepada teman-teman muslim yang guling. Dengarkan Karena pertanyaan ini saya. dikatakan di komal saya. Saya baca. Saya sudah cegah dari tadi, semua jangan Pertanyaan mengatakan saya. itu ya. Jadi dari Dengarkan saya pertanyaan permohonan saya. maaf kepada teman-teman muslim yang juling, katanya Dengarkan juling. pertanyaan saya. Saya mohon maaf ya.
pertanyaan saya. Karena di Komadi Rum ini kalian dikata-katai oleh semua ya. Juling itu Rantepe, aku kata itu lontemu. Lontemu yang saya kata bukan umat Islam. Nah, laki-laki. orang-orang yang pernah berbuat salah dalam hidupnya, Sekarang yang dicap saya lonte oleh bertanya. semua. Saya Sekarang mohon saya kepada bertanya. kalian ya, orang Kristen, Sekarang orang saya Muslim. nama Saya ya. di situ Tenang semua. nama Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Tuhan dalam bahasa Indonesia? Jawab. Ini KBB ini. Iya, tenang dulu. KBB Mute dulu semua, tenang. Nah, jawab. Nama Allah di situ nama Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Tuhan dalam bahasa Indonesia? Jawab. Zuma. Wah, Zuma Oi, ini diam aku kau. jelasin, nggak boleh. Jawab pertanyaan saya. Aku jelasin. Jawab pertanyaan saya. Kalau Aku kamu menjelaskan, jelasin. dengarkan Aku pertanyaan saya. bacakan. Sebelum Kalau kamu kamu kan menjelaskan, kayak Nabi dengarkan Adam, pertanyaan saya dulu. Masa kamu Dengar mau pertanyaan saya. aku kayak aku Baru kamu kau tak- jelaskan. Aku ini otak separuh loh di dalam Islam. Bukan Aku kau tak otak muslim, separuh, kau dan mata aku juling otak separuh. katanya Matamu yang Nabi juling Muhammad, separuh, kan pengaruh otakmu yang miring. Otak separuh, Dengarkan kata pertanyaan Nabi saya dulu. Muhammad. Begitu, perempuan itu Dengarkan otaknya separuh, pertanyaan katanya Nabi saya Muhammad. dulu, Dalam hal baru ini kau otaknya jelaskan. setengah, katanya. Pertanyaan Nah, ini saya, aku jawab. nama Ya, Allah ini di aku situ, jawab. Aku jawab. nama Tuhan dalam Ya. bahasa Arab atau nama Tuhan dalam bahasa Indonesia? Jawab. Oke, dia akan menjawab. Semua tenang ya. Di sini aku baca Semua ya. ingat ya, nama semua representasi dari Tidak usah menjelaskan gitu anak setan. Karena Ya, kau tenang menggunakan dulu. nama Allah. Kau kamu nggak bisa tenang. Perempuan otaknya Kamu Kamu nggak mancing bisa saya tenang kalau kau semua. menggunakan nama itu. Apakah kamu terlalu takut berhadapan dengan saya sehingga kamu panik Nenek begini? Tenang aja. ukiper. Nenek ukiper. Makanya tenang aja. saya. Semua Turunkan panik. aja lontemu. Lontemu ini Semua panik turunkan. teman-teman sampai menyerang ini pribadi. turunkan. Lontemu ini turunkan. Pertanyaan saya jawab. Lihat dia Allah sampai di situ. menyerang pribadi teman-teman. Allah Orang yang di menyerang situ. pribadi tandanya tidak mampu, diam. ya kan? Allah di situ. Jadi Allah di semua situ. tolong jaga Nama narasi Tuhan kamu, jangan dalam sampai kamu dinilai bahasa orang udah mampu Arab. lagi di room ini, oke? Karena room Allah ini di situ. room nggak sembarangan, room ini semua. Kamu pikir room ini room sembarangan? Rum Oke, gila kamu ini, rum tenang gila, ya, rum supaya gila. kamu Saya tidak mau panik. waraskan kalian. Ah, Dengarkan Dengarkan penjelasan pertanyaan dia, saya. oke? dengarkan Iya. pertanyaan saya Supaya dulu. baru penjelasan saya kamu sudah jelaskan. diulang-ulang. Aku jawab. Kita bukan Dengarkan analis di sini, pertanyaan oke? saya. Pertanyaan saya Aku dengarkan. jawab ya. Dengarkan. Silakan Al Abdul Karimah menjawab tentang kata Tuhan itu, nanti kita diam. Dengarkan pertanyaan saya. Nama Allah di situ. Ya, diam semua dulu, diam. Nama Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Tuhan dalam bahasa Indonesia? Ini aku Jawab. Ini aku jawab ya. Aku jawab ya, sebentar ya. Aku jawab. Di sini Allah itu mempunyai 3 pengertian. Ya. Saya tidak tanya Allah itu, mempunyai Lon. 3 Yang saya pengertian. tanya, Pertama, nama Allah itu, Lon. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, nama Allah di situ, nama Allah di situ adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab Cuma jangan bilang atau nama Tuhan dalam bahasa Indonesia? Di luaran. Lon. Mentang-mentang duga, Lon. baru open BO. Lon, Jadi gitu dong. yang saya Kamu tanya, jangan- Lon, yang saya Sudah biasa tanya, dia ahli di sekali situ dengan kata itu. nama Biasa dia Tuhan membangun gitu. Allah Open itu, BO. Lon, aku Allah open BO, itu Lon. nama Masya Tuhan Allah. dalam bahasa Arab Aduh, atau nama parah Tuhan sekali. dalam bahasa Indonesia? Jawab. Aku jawab, Jawab. ya. Aku jawab ya. Aku jawab ya Zuma ya. Allah. Ya, Lon. Silakan, Lon. 3 pengertian. Iya, Lon. Allah di sini mempunyai Yang saya 3 tanya bukan pengertian. itu, Lon. Astagfirullahaladzim. Lon, yang saya tanya, kata Allah itu nama dalam nama Tuhan dalam bahasa Arab Zuma nyebut atau nyebut Ya, nama semua Tuhan kalau sudah dalam menama bahasa Indonesia? berdiskusi semua, jangan gunakan kata-kata yang kotor seperti itu semua. Kalau sudah nama Tidak mampu, turun kotor, aja itu semua. sesuai dengan fakta. Turun saja Rantai kamu perak. kalau kamu sudah nama mampu Rantai diskusi di perak. room ini. Kamu Rantai perak, turun. pertanyaan saya. Pertanyaan saya Bahasa apa? kamu itu kotor sekali. Diskusinya Makanya jangan kamu kalau jadikan sudah dia nama lonte. mampu, cari alasan jangan lain jadikan dia pamit, lontemu. bukan pakai kata-kata seperti itu. Sekarang pertanyaan saya dia jawab nggak? Nabi Yang kamu saya cabul dia enggak? Allah, Nabi kamu kata cabul dia Allah di enggak? situ, kata Allah di situ. Coba itu gunakan nama- kata-kata yang bagus. nama Karena kita Tuhan bisa dalam menggunakan bahasa kata-kata Arab juga yang tidak baik atau untuk nama Nabi Tuhan kamu. dalam bahasa Indonesia. Jawab. Seorang Nabi cabul, oke? takutan. Jadi coba tenang, pakai gunakan kata-kata yang bagus, oke? Pertanyaan saya. Ya. Saya pikir matanya Yang ada yang juling, itu ternyata kupingnya juga menyerang rusak. kepribadian. Yang saya tanya, apakah nama Allah Kamu itu tenang, terjemahan? jangan panik. Allah itu nama Tuhan dalam Representasi bahasa Islam kok Arab. panik begini?
Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Tuhan dalam bahasa Indonesia? Jawab. Wasallim ala sayyidina Muhammad. Nah, tengoklah si lonte ini. Udah, aku sudah selesai. Oh, masih Ya. panasan. Yang saya tanya, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau Allah nama Tuhan dalam bahasa Indonesia? Ini Jawab. gimana? Ini mau dijawab. Ini gimana nih? Jawab. Memang kalau bahasa Arab gimana? Memang Oke, aku jawab. bahasa Arab Kitabmu. ada beragam Oke, Islam. berarti Anda sudah tahu kan bahwa Bahasa Arab Allah saya itu tanya. Saya Jadi tanya kamu dulu. mau bilang Saya tanya bahasa dulu. Arab, Anda bahasa sudah Islam, iya? mengakui. Anda sudah mengakui Oke. bahwa Allah itu adalah nama Jadi Tuhan kalau dalam bahasa kamu kalau kamu Diam dulu, bilang diam bahasa dulu. Arab itu Diam dulu, bahasa diam dulu. Islam, Diam nah dulu. yang film-film itu X3 itu yang judulnya bahasa Arab itu apa? Surganya Islam. Anda sudah menggunakan bahasa Arab, iya. adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pertanyaan saya, kitabmu yang darang dari penjara. Memang kalau bahasa Arab kenapa? Masalahnya kalau serapan dari bahasa Arab kenapa? Kitabmu yang berasal dari penjajah itu diterjemahkan ke dalam Masalahnya apa masalah kamu kalau masalah masalahnya itu saya tanya. itu tidak Kenapa diserap- kamu pakai tidak bahasa-bahasa menjadi arti. kafir, bukan bahasa Dia- Arab yang kalian bilang dia- kafir? Nama Allah Coba itu kamu adalah diskusi nama sekarang gunakan bahasa Arab, jangan gunakan bahasa Indonesia. Kamu Allah tinggalkan itu- Indonesia saja. Allah itu Kalau maunya adalah nama kamu itu Tuhan bahasa dalam Arab, bahasa Allah kamu. Kamu sudah baca, kamu sudah lihat, kamu sudah Memang buka. kenapa? Ada masalah apa dengan bahasa Arab? Saya tanya sama kamu. Ada masalah apa dengan bahasa Arab? Bahasa Arab sudah ada sebelum Nabimu lahir. Sebelum Aulamu ada, bahasa Arab sudah ada. Bahasa Arab lebih tua dari Aulamu yang di abad ke-7. Memang ada masalah apa dengan bahasa Arab? Kalau memang bahasa Indonesia katakanlah serapan dari bahasa Arab, Dijawab. kamu keberatan soal bahasanya. Memang bahasa Arab itu bahasa Islam, Ya, ini mau dijawab. bahasanya Allah. Ayo dong Zuma. Ini Coba diskusi semua, jangan permalukan Islam kamu semua. Memang room ini bukan room sembarangan. jawab enggak? Makanya saya mau diskusi tenang. Podcast. Kamu itu kalau mau diskusi ambil ayat, kita bahas satu persatu. Iya. Jangan seperti guguk rabies, oke? Silakan, Akul. Lanjutkan. Oke. Kalau saya sudah tugas begini, dia baru mau diam. Ya, oke. Jadi ini dari KBBI. Kamu sudah tahu bahwa nama Allah itu adalah nama Tuhan dalam Kok bahasa kamu Arab. jadi guguk rabies lagi? Tenang. Baru mau baca, kamu udah nyerocos. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa. Kamu ini mau debat, kamu cuma modal soundcard. Kenapa ada Kamu nama ngomong Allah terus dalam pakai bahasa soundcard. Arab? Tenang. Santai Ayo. semua. Yang kejam. Kenapa? Kamu ini Kenapa ada nama kejang Allah? begini. Kenapa kau menggunakan nama Allah? Kenapa? Akhlakul ini. Kalau tidak Tahu bahwa mampu, Allah memang itu adalah kenapa? bahasa Tuhan Ada dalam bahasa kata Arab. Allah itu kata bahasa Indonesia serapan dari Arab. Memang ada apa Di dengan situ bahasa Arab? sudah dijelaskan nama Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dari bahasa itu di kalian bukan di kita. Kita menggunakan bahasa Arab juga bukan menyembah Tuhan kalian. Karena Tuhan kalian bukan Tuhan Allah Israel, bukan Tuhan Nabi Musa Allah beda. adalah nama Kok Tuhan kamu dalam bahasa kejang-kejang Arab. dengan bahasa Arab? Gimana Kenapa kamu? Anda menggunakan kata Allah? Berarti Anda menghina umat Kenapa Islam. kalian menggunakan tokoh-tokoh orang Yahudi? Sementara Muhammad kafir Quraisy. Kamu Dia kenapa mencuri, menggunakan kamu lagi bilang dia mencuri Sedangkan kamu cerita-cerita sadar Yahudi lalu dia rubah-rubah. Kamu mengerti nama Kok Allah kamu itu adalah panik nama sekali Tuhan begini umat dari Islam. tadi? Allah itu Memang adalah kenapa? nama Tuhan dalam Dengan bahasa Arab kenapa gunakan? memang? Saya tanya kamu. Kenapa Ada kau masalah apa gunakan? dengan Weh, bahasa Arab? kenapa kau Bahasa gunakan? Arab Kenapa lebih kau tua dari aulamu. Kenapa Paham kamu kamu? gunakan? Paham kamu bahasa Arab itu lebih tua dari Allah umur aulamu. Kenapa kau gunakan? Allah kamu itu baru abad Kenapa ke-7. kamu tidak Bahasa menggunakan Arab yang kamu Kenapa? gunakan ada dari abad Kenapa kamu ke-4 gunakan yang kata kamu Teos? gunakan ya. Kenapa kamu tidak gunakan Kenapa? kata Theos? Kenapa kau gunakan nama Allah? Kenapa? Oh, jadi kata Allah itu sebenarnya Theos. Kenapa kau Jadi gunakan Allah kata itu Theos? baru muncul abad Asalnya- ke-4. Asalnya Kalau kitab Theos apa? itu Theos, nama bahasa Tuhan, Yunani. kenapa kalian Theos ganti itu Allah? Berarti kalian merubah-rubah ya? Nama- Kalian merubah-rubah nama Kenapa Tuhan, kau iya? menggunakan nama Allah sedangkan Tuhan Nama adalah Tuhan yang Theos? benar sebenarnya apa? Saya tanya sama kamu, nama Tuhan yang benar apa? Kenapa kau menggunakan nama Nama Allah? Tuhan yang benar apa sebenarnya? Tuhan itu Kok kamu adalah tidak
kemudian dari tadi. Oi, anak Pertanyaan Teos, saya cuma sederhana. Saya sudah menjawab banyak pertanyaan kamu. Kamu tidak pernah menjawab Tidak apa-apa. menggunakan Mateus. Kenapa? Kamu tidak malu nama menjawab. Baca. Nama Tuhan yang benar siapa? Saya tanya sama kamu. Kau sudah baca. Siapa Kau sudah nama tahu Tuhan yang benar adalah apa? nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa kau Allah menggunakan? nama Tuhan yang benar dalam bahasa Arab. Bahasa yang baru muncul abad ke-4 Masehi. Kenapa kau gunakan? Sebelum itu nama Allah siapa? Kau Saya tanya. gunakan. Kenapa kau gunakan? Kenapa kau gunakan? Sebelum itu nama Allah siapa? Itu adalah nama Tuhan. Kau sudah Memang kalau tahu. kita gunakan bahasa Arab, masalah kamu apa? Kamu ngomong bahasa Indonesia, kita tidak Mau komplain. dijawab enggak? Allah Kenapa itu kamu bukan pakai bahasa Indonesia? Karena ini mau dijawab. Allahmu tidak berbahasa Indonesia. Kenapa kamu pakai bahasa Indonesia? Bukan bahasa Indonesia. Allah itu Kenapa kamu pakai bahasa Indonesia? Allahmu bukan orang Indonesia, orang Arab. Indonesia. Kenapa kau menggunakan nama Bahasa Arab lebih tua dari Allahmu Harusnya semua. kau gunakan anak setan. Apa masalahnya? Anjing. Barusan. Kenapa kau gunakan nama Bahasa Allah? Arab lebih tua dari umur Allahmu. Anak Allah. Kenapa? Dan kata Allah sudah digunakan oleh orang Kristen sebelum ada Allahmu. Allahmu belum ada di abad anak ke-7. ayam, anak setan, Oke. atau anak iblis. Kenapa kau menggunakan nama Allah? Kenapa? Kenapa? Kalau dalam bahasa Indonesia memang apa? Kenapa? Kamu tidak pede dengan nama Tuhanmu. Itu bukan bahasa Indonesia. Kau sudah baca Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, kuclok. Nah, bukan bahasa Indonesia itu. Semua kena pelanggaran teman-teman. Dia kena pelanggaran. Nah itu kamu, bahasa-bahasa kamu itu busuk sekali dari tadi. Pelanggaran kan? Jadi TikTok itu lebih beradab daripada Islam. Buktinya apa? Di-ban oleh TikTok kata-kata Islaminya. Nggak ada di kick. Tidak ada di kick, kena pelanggaran. Tanya langsung sama Suma. Aku lanjut ya. Mana anunya mic-nya? Baik teman-teman, suara saya kedengaran nggak? Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran tidak? Di sini dikatakan Allah, bukan Allah ya. Allah bukan Allah. Pengertiannya itu ada 3 guys. Jadi kata Allah Teman-teman, suara saya kedengaran tidak? ada 3 pengertiannya. Pertama, itu betul. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Maka jika Ya, jadi teman-teman, saya itu sengaja memang naik ke sana ya. Karena anak setan ini menggunakan akun dengan nama anak Allah kan gitu ya. Kenapa kemudian saya mulutnya seperti itu? Karena memang wanita ini penghujat, dia itu penghujat, dia itu ngaku murtadin, dia itu penghujat. Kemudian dia itu kita kenal dari Zoom, kita tahu siapa dia ya teman-teman. Yang belum tahu kemudian siapa wanita ini, kami yang dari Zoom kami tahu, kami hafal gitu ya. Beliau ini adalah wanita simpanan dari si siapa? Rantai Perak. Rantai Perak itu juga penghujat. Nah, kenapa kemudian saya marah? Karena itu tadi. Sebenarnya karena terkait dengan penamaan beliau. Nama beliau yang menggunakan nama rantai anak Allah. Itu menghujat itu menyakitin hati kita. Dia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Sementara dia tahu Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Makanya KBBI pun menerangkan dengan sangat jelas bahwa kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan kitabnya masuk ke Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Harusnya bukan menggunakan kata Allah. Karena kata Allah itu dia sudah tahu. Kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab.
bukan nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kalau nama Tuhan dalam bahasa Indonesia, boleh dia gunakan kata Allah. Tapi KBBI menerangkan kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Maka dia tidak punya hak menggunakan kata Allah, disebabkan karena kitabnya bukan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi diterjemahkan ke dalam bukan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, saya kira sahabat-sahabat ngerti semua ya. Ngerti apa yang saya maksud gitu ya. Tadi awalnya itu saya bertanya beberapa kali tentang kesaksian Yesus, tapi yang dia terangkan adalah kesaksian imannya. Kita tidak butuh kesaksian imannya, yang kita butuh adalah kesaksian Yesus. Tapi ternyata dia cuma mutar-mutar. Nah, dinaikkanlah wanita penghujat ini. Ya, mohon maaf, bukan saya menghina, bukan saya merendahkan kemudian saudara-saudara saya yang sama dengan yang diderita oleh wanita ini, tidak. Saya berbicara dengan fakta. Memang matanya juling dan dia suka buka kamera lalu menghina Allah. Itu pernah terjadi dan sering terjadi di Zoom. Setiap kali kami bertemu di Zoom, pasti dia menghina dan menghujat. Ya, teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa gitu ya, saya tidak ada sama sekali tujuan untuk menghina sahabat-sahabat saya atau menyerang pribadi, tidak. Beliau ini adalah penghujat, bahkan pernah dia praktekkan makan babi dengan mengucapkan basmalah. Tapi apakah itu babi beneran? Wallahu alam. Dia hanya buka kamera dan mengatakan ini babi enak. Habis itu dia baca basmalah lalu dia makan. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ketika ada kata yang kurang berkenan. Yang pastinya bahwasanya apa yang saya lakukan menurut saya itu sudah tidak keliru, menurut saya itu tidak salah. Kalau menurut sahabat itu salah dan keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.